Bab 1671, I'm going to scream if you don't leave. Tang Wulin tertegun sejenak setelah mendengar kata-katanya. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak apa-apa, dia tidak berteriak dan berteriak, tetapi mengapa wanita ini menunjukkan perhatian padanya? Mungkinkah dia membuat kelonggaran untuk mendapatkan keuntungan? Tang Wulin tersenyum dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Bagaimana kamu tahu bahwa pangkat umumku palsu? Mengapa saya tidak bisa menjadi jenderal sejati? Bagaimana mungkin? Shen Xing menjejakkan kakinya di tanah. Apakah kamu akan pergi? Aku akan berteriak jika kamu tidak pergi. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia berjalan kembali ke meja makan di samping dan duduk di kursi utama. Dia kemudian menarik kembali kekuatan spiritual yang mengendalikan ruangan dan bertepuk tangan dengan lembut. Pintu terbuka. Nyonya rumah yang telah menunggu di luar selama ini masuk ke kamar. Shen Xing tertegun sejenak saat melihat nyonya rumah. Dia mendengar Tang Wulin berkata, "Tolong sajikan makanannya." "Ya, Jenderal," nyonya rumah menjawab dengan hormat. Dia melirik Tang Wulin sekali lagi sebelum dia mundur dari kamar. Shen Xing tiba-tiba menyadari detail kecil. Wajah Tang Wulin tampak agak buram saat nyonya rumah masuk ke kamar. Ada beberapa perbedaan kecil pada penampilannya dan dia bahkan mengambil aspek yang berbeda. Dia mendapatkan kembali penampilan aslinya setelah nyonya rumah pergi. Seberapa kuat pria ini? Dia telah mengetahui tentang situasinya dari berbagai laporan berita, tetapi Shen Xing masih agak penasaran saat bertemu langsung dengannya. Shen Xing menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Shen Xing berkata pada dirinya sendiri untuk mengambil barang-barang saat mereka datang secara alami. Tempat ini milik Korps Tentara Pusat, jadi pria ini tidak akan berani melakukan hal buruk padanya. Tang Wulin mencondongkan tubuh ke depan. "Sepertinya kamu sedikit takut padaku." "Siapa yang takut padamu?" "Iya." Shen Xing membalas dengan pembangkangan. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, "Lalu mengapa kamu mengalami perubahan suasana hati yang begitu drastis?" "Kamu." Shen Xing hendak membantahnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan terlihat lemah terlepas dari apa yang dia katakan. "Di mana kandidat kencan buta saya? Apa yang kamu lakukan padanya? Juga, bagaimana Anda tahu tentang saya? Kenapa kamu datang ke sini? Ini semua adalah bagian dari rencanamu, kan? Berpura-pura menjadi seorang jenderal adalah kejahatan serius. Anda tidak diizinkan melakukannya bahkan jika Anda berasal dari Akademi Shrek dan Sekte Tang." Tang Wulin tidak dapat menahan tawa ketika berkata, "Saya tidak menyangka Anda memiliki rasa keadilan yang kuat. Namun, pangkat jenderal militer saya tidak pernah dibuat-buat. Anda dapat melihatnya jika Anda mau." Saat dia berbicara, dia melemparkan tanda namanya ke Shen Xing. Shen Xing mengangkat tangannya dan menangkapnya tanpa sadar. Tag nama militer semuanya disematkan dengan chip di bagian dalam. Itu akan merilis pesan yang sesuai ketika diresapi dengan kekuatan jiwa seseorang. Bingung, Shen Xing menempatkan label nama pada komunikator jiwa militernya. Sekaligus, daftar informasi ditampilkan. Tang Wulin, laki-laki, tanggal pendaftaran XXXXXXXX, Dewa Darah ke-9 di Tentara Dewa Darah. Pangkat militer, Mayor Jenderal, semua data ini, ada di sana untuk melihat. Tang Wulin meneguk air. Saat dia melihat ekspresi Shen Xing berangsur-angsur berubah menjadi syok, dia mulai berubah pikiran. Reaksi Shen Xing berbeda dari yang dia maksudkan. Ini menandakan bahwa dia perlu membuat beberapa perubahan pada rencananya. Dia telah menemukan Shen Xing melalui penyelidikan yang cermat, tentu saja. Dia memperhatikan sosok yang dikenalnya ketika dia melewati para perwira militer di Korps Pusat Angkatan Darat menggunakan sistem informasi Sekte Tang. Bertahun-tahun yang lalu, dia menahan Shen Xing di bawah tekanan ketika dia menuju ke Pulau Iblis dan juga ketika dia menerima pelatihan di sana. Dia telah menentukan bahwa gadis muda ini memiliki identitas yang luar biasa melalui segala macam situasi. Seperti yang diharapkan, dia menemukannya sekali lagi. Tidak hanya dia dipromosikan, dia juga memegang posisi yang sangat penting di militer saat ini. Insiden di mana dia disandera bertahun-tahun yang lalu pasti akan menjadi catatan seorang perwira biasa. Itu akan dianggap beruntung jika dia tidak diturunkan pangkatnya. Fakta bahwa dia dipromosikan menunjukkan betapa berpengaruhnya keluarganya. Akibatnya, dari sekian banyak target, Tang Wulin memilih Shen Xing. Dia juga telah melakukan penyelidikan mendalam terhadapnya. Oleh karena itu,
Pengetahuan Tang Wulin tentang situasi Shen Xing bahkan telah melampaui apa yang dia ketahui tentangnya. Itu adalah permainan anak-anak bagi Tang Wulin untuk menyelinap ke Starview Resort. Tentu saja, dia tidak menggunakan label nama yang dia berikan kepada Shen Xing, tetapi tidak sulit untuk membuat label palsu. Dia hanya belum bisa mengungkapkan identitasnya. Kamu benar-benar seorang mayor jenderal. Shen Xing berulang kali meminta konfirmasi. Dia mengamati bahwa label nama itu asli dan sama sekali tidak bercela. Seorang perwira militer biasa mungkin belum pernah mendengar tentang tentara Dewa Darah, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Itu adalah korps tentara yang terkenal sebagai yang paling misterius dan kuat di seluruh federasi. Aku sangat menyesal telah mengganggumu bertahun-tahun yang lalu. Saya datang menemui Anda kali ini karena saya ingin meminta maaf kepada Anda. Kami sedang menjalani pelatihan pada saat itu, dan saya tidak punya pilihan selain menyelinap ke korps tentara Anda. Saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda saat itu. Aku akan mentraktirmu makan hari ini. Tolong anggap itu sebagai permintaan maafku. Sudut bibir Shen Xing berkedut. Dia hampir menyemburkan kata-kata, apa menurutmu masalah yang kamu timbulkan bisa diselesaikan hanya dengan makan? Apakah Anda tahu bahwa Anda memberi saya begitu banyak mimpi buruk dan... Petik 1. Dia benar-benar berharap bisa menamparkan pria ini sampai mati. Namun, untuk beberapa alasan, Shen Xing tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melakukannya setelah melihat senyum hangat di wajahnya. Dia berasumsi bahwa dia mampu melakukannya, dan dia merasa pria di hadapannya ini tidak pantas untuk dilihat oleh publik. Bagaimanapun, Shen Xing memperhatikan bahwa identitas pria ini tidak diragukan lagi setelah memeriksa label namanya. Dia benar-benar seorang mayor jenderal, tapi apa yang dia lakukan di Starview Resort? Tidak ada alasan baginya untuk disalahkan. Dia juga bukan anggota Spirit Pagoda, jadi dia tidak punya alasan untuk menangkapnya. Shen Xing tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia bahkan berpikir secara tidak sadar bahwa pria ini bisa menjadi kandidat kencan buta yang disebutkan oleh kakaknya. Jika itu masalahnya dan itu benar-benar pria ini, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mematuhinya atau tidak? Tiba-tiba, Letnan Kolonel wanita itu tidak bisa menahan perasaan bingung dan bingung. Tang Wulin sebenarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Ini karena gadis muda di hadapannya sekali lagi tenggelam dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Selain itu, dia melihat ke dalam dirinya. Sementara itu, nyonya rumah mengirimkan piring. Tang Wulin memiliki nafsu makan yang besar, dan dia memesan makanan tambahan hanya untuk mengungkapkan ketulusannya. Semua hidangan adalah spesialisasi restoran. Shen Xing mulai bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia melirik nyonya rumah, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya setelah nyonya rumah pergi, apakah dia memelototi Tang Wulin dan berkata, saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan pada kencan buta saya? Tang Wulin berkata, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia hanya lelah, jadi dia menemukan tempat untuk tidur. Saya pikir dia harus bangun pada saat makan kita selesai. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-katanya, rasa kehilangan yang intens tiba-tiba membanjiri hati Shen Xing karena suatu alasan. Meskipun dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak bersikap seperti ini sekaligus, perasaan itu bertahan lama. Ayo, makanlah. Tang Wulin memberi isyarat mengundang, lalu dia mengambil mangkuknya dan mulai makan. Dia benar-benar makan, iya. Shen Xing tertegun sejenak. Kemudian, dia memperhatikan bahwa Tang Wulin sedang makan dengan sangat anggun. Dia tampak makan dengan kecepatan sedang, tapi entah kenapa piring di atas meja cepat kosong. Hanya butuh waktu singkat untuk sepertiga dari makanan menghilang. Apakah kamu belum makan sebelumnya? Shen Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, situasi keluarga saya agak sulit ketika saya masih muda. Itu sebabnya saya menghargai makanan. Anda harus memiliki beberapa. Setelah mengatakan itu, dia mulai terus membenamkan dirinya dalam makan sekali lagi. Kalau begitu aku akan makan. Shen Xing telah berlatih sepanjang sore, jadi dia merasa agak lapar untuk sementara waktu. Selain itu, dia adalah seorang guru jiwa. Metabolisme dasar master jiwa jauh melebihi orang biasa. Pria ini makan begitu cepat. Tidak akan ada lagi makanan yang tersisa jika saya tidak mulai. Dia berkata bahwa dia ingin mentraktir saya makan.
Apakah ini terlihat seperti dia memperlakukan saya? Saat dia berpikir, Sensing berhenti ragu dan dengan cepat mulai makan. Untuk bersaing memperebutkan lebih banyak makanan, dia tampak makan dengan cara yang agak keterlaluan dan ganas. Bahkan, dia menarik sepiring irisan daging babi goreng favoritnya di depannya sehingga Tang Wulin tidak bisa memegang hidangan itu. Bab 1672, Iwan Yu To Owe Mitri Fever. Dia memperhatikan bahwa Tang Wulin berhenti. Sepertinya dia menatapnya dengan heran. Sensing tidak bisa menahan perasaan senang dengan dirinya sendiri. Kita akan lihat siapa yang lebih baik dalam makan. Sementara itu, pintu kompartemen terbuka, dan nyonya rumah masuk dari luar. Sensing meletakkan lengan kirinya di atas meja untuk melindungi 3 piring di depannya. Dia menggunakan garpu di tangan kanannya untuk mengambil setumpuk irisan daging dan membawanya ke mulutnya. Nyonya rumah tertegun sejenak. Sangat jelas bahwa dia belum pernah melihat orang makan dengan cara yang begitu biadab sejak dia bekerja di restoran ini. Namun, keduanya adalah perwira militer. Gadis muda itu pasti sudah lama kelaparan. Sensing berharap dia bisa membenturkan kepalanya sampai mati setelah merasakan tatapan aneh nyonya rumah. B**R, dia pasti memperhatikan bahwa nyonya rumah memasuki ruangan sejak awal. Itu sebabnya dia berhenti. Tolong sajikan semangkuk nasi untuknya, kata Tang Wulin kepada nyonya rumah sambil tersenyum. Nyonya rumah tersentak kembali ke kenyataan. Dia buru-buru meletakkan piring di atas meja dan bergegas kembali keluar. Sensing berusaha menelan setumpuk daging. Wajahnya yang menawan sudah memerah-merah. Dia membanting garpu ke atas meja. Ini semua salahmu. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, aku mengundangmu untuk makan. Tapi aku tidak mengundangmu untuk makan dengan cara seperti itu. Jangan khawatir, kamu bisa makan sampai kenyang. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat mengundang padanya. Kamu datang menemuiku hanya untuk membelikanku makanan. Saya tidak percaya itu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan. Sensi sangat ingin mencekiknya sampai mati 10.000 kali. Dia sangat menyadari bahwa pria di depannya bisa bertarung sendirian di wilayah musuh. Dia adalah master sekte dari sekte Tang saat ini dan pemimpin dari 7 monster Shrek. Apakah dia mampu bertarung melawan pria seperti itu? Akibatnya, dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tang Wulin berkata, jadi, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah menerima permintaan maaf saya? Terima sesku. Akhirnya, Sensing tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri tiba-tiba. Sementara itu, nyonya rumah masuk sekali lagi. Meninggalkan, Sensing berteriak dengan marah saat dia dengan cepat berbalik. Nyonya rumah terkejut. Dia meletakkan semangkuk nasi di atas meja dengan tergesa-gesa. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, maaf. Pacar saya sedang tidak mood hari ini. Silakan tinggalkan kami terlebih dahulu. Aku akan menelepon saat aku membutuhkanmu. Ya, Jenderal. Nyonya rumah dengan cepat pergi seolah-olah dia dibebaskan dari tugas. Siapa pacarmu? Ya. Sensing menjadi semakin marah. Tang Wulin menghela nafas pelan. Bisakah kita berbicara dengan benar? Siapa yang ingin berbicara dengan benar kepadamu? Sensing tidak bisa menahan diri untuk berteriak menantang. Tang Wulin tidak berbicara lagi. Dia merasa bahwa dia perlu membiarkan Sensing tenang terlebih dahulu. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk berbicara secara efektif. Dia marah tanpa alasan yang jelas. Sensing tiba-tiba berdiri dan mengambil tasnya saat dia melihat Tang Wulin tidak berbicara. Dia sama sekali tidak ingin melihat pria ini lagi. Selain itu, dia tidak perlu berpikir karena dia sudah tahu bahwa dia akan mengalami mimpi buruk malam ini. Dia membenci mimpi itu dan dia benci pria ini akan selalu menerobos masuk ke dalam mimpinya. Dia membencinya, membencinya, membencinya. Tolong jangan pergi. Aliran cahaya lembut menghalangi jalan Sensing. Sensing dengan cepat berbalik. Apakah kamu akan menggunakan kekerasan padaku lagi? Tang Wulin menghela nafas. Mengapa kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain dengan benar? Aku tidak melakukan kesalahan, kan? Jika Anda masih memiliki dendam yang sangat besar atas kejadian di masa lalu, saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda untuk itu. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Saya masih memiliki otoritas. Kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Sensing tiba-tiba merasa berani ketika dia selesai berbicara. Ya, dia ingin melakukan ini. Dia ingin menolaknya.
Tang Wulin menghela nafas sekali lagi dan berkata, aku tidak ingin menggunakan kekerasan padamu. Shen Xing tertegun sejenak. Dia berbalik. Ini adalah wilayah Korps Tentara Pusat. Anda berani menggunakan kekerasan pada saya di sini. Tang Wulin berkata dengan sangat alami, ingat ketika kita pertama kali bertemu. Apakah Anda tidak di bawah perlindungan tentara pada saat itu? Kamu, dia benar, pria itu mampu memaksanya. Apa yang kamu inginkan? Shen Xing meletakkan tangannya di pinggul. Dia memelototi Tang Wulin dengan marah. Tang Wulin tersenyum. Aku datang ke sini untuk menemuimu hari ini karena dua alasan. Pertama, untuk meminta maaf kepada Anda tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Alasan lainnya adalah untuk meminta bantuan kecil darimu. Bantuan apa? Shen Xing menjadi waspada sekaligus. Tang Wulin berkata, tidak apa-apa. Itu hanya hal sepele untukmu. Anda dapat melihat bahwa saya seorang mayor jenderal sekarang. Ketinggian pangkat adalah hal yang paling didambakan oleh setiap perwira militer. Saya mendengar bahwa jika seseorang dapat memasuki tantangan War God Hall, mereka akan dipromosikan satu peringkat untuk setiap putaran yang dilewati. Saya pikir saya harus bisa melewati 2 putaran dengan kemampuan saya. Akibatnya, saya berencana untuk melihat apakah saya dapat dipromosikan menjadi jenderal. Dipromosikan menjadi jenderal, Shen Xing hampir mengira dia salah dengar. Pangkat tertinggi yang mungkin untuk seorang perwira militer adalah jenderal. Sudah bertahun-tahun tak terhitung sejak seseorang mencapai posisi seperti itu. Meski begitu, pria ini benar-benar berusaha dipromosikan menjadi jenderal. Apakah menurutmu War God Hall dimiliki oleh keluargamu? Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa seorang perwira dengan peringkat judul Douluo perlu bertarung melawan dewa perang yang basis kultivasinya lebih tinggi darinya dengan satu peringkat jika ia memasuki tantangan War God Hall? Dengan kata lain, judul Douluo pasti akan bertarung melawan Hyper Douluo. Seorang Hyper Douluo sangat mungkin bertarung melawan limit Douluo atau Hyper Douluo yang basis kultivasinya setidaknya 1 atau 2 peringkat lebih tinggi darinya. Apakah Anda pikir itu adalah prestasi yang mudah? Tang Wulin mengangkat bahu dan berkata, bagaimana saya tahu jika saya tidak pernah? Jadi, bantuan yang saya minta dari Anda sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu membawa saya ke pintu War God Hall. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk menggunakan prosedur biasa. Selain itu, sangat mungkin seseorang akan menghentikan saya memasuki War God Hall. Anda tidak akan mengatakan tidak untuk bantuan kecil seperti ini, kan? Shen Xing baru mengerti setelah mendengarkan ini. Pria itu ingin dia membawanya ke War God Hall. Terus terang, Shen Xing merasa lega setelah mendengar permintaannya. Setidaknya, itu jauh lebih mudah daripada mencuri rahasia militer, seperti yang dia bayangkan akan diminta oleh pria itu. War God Hall secara teoritis terbuka untuk semua perwira militer. Faktanya, bahkan tentara biasa pun bisa mendaftar untuk masuk. Prajurit seperti itu akan disaring dan diperiksa secara menyeluruh sebelum dapat dikonfirmasi apakah dia diizinkan untuk memasuki tantangan War God Hall. Proses pemeriksaan itu perlu. Kalau tidak, War God Hall akan sangat sibuk jika ada yang diizinkan masuk. Jika dia benar-benar seorang mayor jenderal, Tang Wulin akan dapat memasuki War God Hall jika dia mengikuti prosedur biasa. Namun, seperti yang dia sebutkan, tidak akan mudah baginya untuk memasuki War God Hall karena identitasnya sebagai Sekte Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Mungkinkah militer akan menyaksikan tanpa daya ketika dia dipromosikan menjadi jenderal? Itu tidak mungkin. Apakah saya diizinkan untuk membawanya ke sana? Pertanyaan itu muncul di benaknya dan menghilang begitu muncul. Dada Shen Xing naik turun karena perubahan suasana hatinya. Dia menatap Tang Wulin dengan tatapan membara. Tang Wulin juga tidak terburu-buru. Dia diam-diam menunggunya untuk mempertimbangkan. Shen Xing tiba-tiba berkata, apa yang akan saya dapatkan jika saya membantu Anda? Tang Wulin menjawab sambil tersenyum, apa yang kamu inginkan? Apakah itu uang, harta surga dan bumi, atau sesuatu yang lain? Shen Xing tiba-tiba berkata, saya dapat membantu Anda. Dia benar-benar telah mengambil keputusan. Untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa dia tiba-tiba bisa berpikir jernih. Itu luar biasa. Ada kilatan cahaya di mata Tang Wulin. Jika Shen Xing mampu dengan tulus membantunya dan dia tidak perlu menahan sanderanya, tingkat keberhasilan mereka akan lebih tinggi. Selain itu, mereka tidak akan mudah diekspos. Shen Xing terus berbicara, saya ingin Anda berutang 3 budi kepada saya.
Anda tidak dapat menolak saya jika saya mencari bantuan Anda di masa depan, tentu saja, asalkan saya tidak melanggar prinsip Anda. Tang Wulin mengangkat alisnya. Gadis muda, kamu agak serakah. Tampaknya dia tidak meminta sesuatu yang nyata, tetapi kenyataannya, permintaannya akan lebih mahal dari apapun. Setiap kata yang diucapkan oleh Tang Wulin akan diperhitungkan mengingat identitas dan posisinya. Janjinya lebih berharga daripada emas. Jika dia menyetujui kondisi Sensing, itu akan menjadi sesuatu yang akan selalu dia ingat. Bab 1673, Cooperation. Apakah kamu akan setuju atau tidak? Sensing bertanya dengan cermat. Dia akhirnya merasa bahwa kecerdasannya telah kembali padanya. Jika dia bisa mendapatkan janji Tang Wulin, maka itu sama saja dengan mendapatkan janji dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya dan juga klannya di masa depan. Tang Wulin tersenyum pahit. Permintaanmu sedikit terlalu menuntut, bukan? Satu bantuan, saya bisa menyetujui satu bantuan. Sensing dengan keras menggelengkan kepalanya tanpa sedikit pun keraguan. Tidak, saya ingin 3 bantuan. Itu harus 3. Jika tidak, Anda bisa membawa saya sebagai sandera. Lagi pula, Anda terbiasa menggunakan kekerasan pada orang lain. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Korps Angkatan Darat Pusat kami memiliki prosedur pemeriksaan yang sangat ketat. Selain itu, ada banyak model baru perangkat pendeteksi jiwa yang menurut saya belum pernah Anda dengar. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke tentara. Tang Wulin sangat menyadari bahwa kata-kata Sensing tidak dibesar-besarkan untuk membuatnya takut. Ling Zichen telah memberitahunya sebelumnya bahwa Korps Pusat Angkatan Darat telah mulai menggunakan banyak jenis senjata eksperimental dan perangkat jiwa, dan sekarang mereka tidak tahu apa yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan Federasi untuk tentara. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan melalui semua masalah ini hanya untuk bertemu Sensing. 2 nikmat, kata Tang Wulin dengan cara tawar-menawar. Sensing berbalik sekali lagi dan segera mulai berjalan menuju pintu keluar. Baiklah. Aku setuju dengan permintaanmu. Setelah menimbang dan mempertimbangkan situasinya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas saat dia setuju. Itu pasti pilihan terbaik bagi mereka untuk memasuki War God Hall dengan metode damai. Gumpalan kegembiraan muncul di wajah Sensing. Dia berbalik sekali lagi dan duduk di meja. Dia menatap Tang Wulin dengan senyum manis di wajahnya. Ingatlah untuk menepati janjimu. Tang Wulin berkata, asalkan itu adalah hal-hal yang tidak melanggar prinsip moral dan prinsip pribadi saya. Jangan khawatir, apakah saya orang seperti itu? Sensing berkata dengan santai. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengutuk hatinya. Saya tidak tahu orang seperti apa Anda. Baiklah, kapan kamu berencana pergi ke War God Hall? Saya akan membuat beberapa pengaturan. Sensing akhirnya mengungkapkan kemampuannya dan sisi berpengalamannya sebagai seorang letnan kolonel wanita. Tang Wulin berkata, secepat mungkin. Bagaimana Anda akan membawa kami masuk sambil menghindari pemeriksaan? Sensing memutar matanya ke arahnya. Karena kamu telah menemukanku, kamu harus tahu apa yang aku tangani. Saya akan memalsukan beberapa tag nama palsu untuk Anda semua. Di Korps Tentara Pusat, Sensing secara khusus bertanggung jawab atas pemeriksaan identitas saat ini dengan otoritas yang sangat tinggi. Ini juga alasan mengapa Tang Wulin menemukannya. Baiklah, saya butuh 10 label nama, kata Tang Wulin. 10, ada 10 dari kalian. Sensing tanpa sadar berteriak ketakutan. Tang Wulin meliriknya, itu benar, bicaralah lebih keras sehingga semua Korps Angkatan Darat Pusat dapat mendengarmu. Sensing berkata dengan ekspresi marah, mengapa ada begitu banyak orang? Itu gila, saya bukan peri, bagaimana saya bisa menerima begitu banyak orang dari sisi Anda? Tang Wulin mengangkat bahu. Kamu sudah berjanji sebelumnya dan aku yakin kamu memiliki kemampuan juga. Anda dapat membawa kami secara berkelompok. Misimu selesai selama kita bisa memasuki War God Hall. Sensing berbicara dengan marah. Jadi bagaimana kalian semua akan pergi? Tidak mungkin begitu banyak orang memasuki War God Hall tanpa diketahui. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan kalian semua. Tang Wulin tersenyum misterius. Tidak perlu membawa kami keluar. Anda hanya perlu membawa kami masuk. Kami akan berhasil meninggalkan tempat itu. Mungkinkah Anda berpikir bahwa seorang jenderal tidak mampu keluar dari War God Hall? Mata Sensing berkilauan dengan emosi yang tidak stabil. Kalau begitu aku akan melakukan sesuatu tentang permintaan itu.
Berhenti. Saya sudah mencapai batas saya dengan menyetujui persyaratan Anda. Jika Anda mencoba mengajukan permintaan baru, saya tidak punya pilihan selain memaksa Anda. Anda harus tahu bahwa ada banyak cara untuk memaksa seseorang. Tatapan Tang Wulin menyapu tubuhnya saat dia berbicara. Pada saat ini, tatapannya tampak seperti dirasuki oleh Old Demon Lust. Sensing gemetar karena melihat tatapannya. Beraninya kamu. Tang Wulin tersenyum dan kembali ke dirinya yang biasa. Kamu sudah mengatakan itu beberapa kali. Itu tidak terlalu signifikan lagi. Meskipun Sensing menggertakkan giginya dengan marah saat melihat senyumnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar. Sama sekali tidak ada pilihan lain untuknya. Salah siapakah seseorang yang tidak bisa memenangkan keadaan? Kemampuannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Setidaknya dia adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat judul Douluo. Selain itu, dia bukan judul Douluo biasa. Dia sama sekali tidak mampu menyaingi dia. Tang Wulin tersenyum tipis. Baiklah, sekarang giliranmu untuk memberitahuku bagaimana kamu akan membawa kami ke War God Hall. Sensing dengan ganas memelototinya namun Tang Wulin tidak terganggu oleh tindakannya sedikitpun. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya dan berkata, aku akan kembali dan membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Tinggalkan nomor komunikator jiwa Anda dengan saya. Tang Wulin memberikan nomor teleponnya kepada Sensing. Sensing berdiri dan pergi. Aku akan menghubungimu nanti. Tang Wulin menatap siluetnya yang pergi saat dia berjalan menuju pintu. Kali ini, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, Sensing berjalan ke pintu ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arahnya. Dia berkata, apakah kamu tidak takut aku tidak akan pernah kembali lagi setelah pergi? Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya selama saya tidak meninggalkan Korps Angkatan Darat Pusat. Tang Wulin menatapnya dengan serius. Saya percaya kamu. Kamu. Sensing kehilangan kata-kata. Dia menginjak kakinya sebelum dia pergi dengan langkah cepat. Tang Wulin menatap siluetnya yang pergi. Matanya berbinar-binar saat dia merenung. Apakah dia mempercayai Sensing? Dia tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Sensing tidak menyadarinya tetapi bilah rumput Blue Silver yang terpasang dengan teknologi terbaru Sekte Tang sudah diletakkan di tubuhnya. Itu adalah serangga seukuran butiran beras. Bak tersebut juga dilengkapi dengan perangkat interferensi mikro yang dapat mengganggu pendeteksian perangkat jiwa apapun. Tang Wulin menyalakan komunikator jiwanya dan berkata, uji efek pemancar. Tentu, suara Ling Zichen terdengar bergema dari ujung komunikator. Tang Wulin membayar tagihannya dan pergi. Dia segera kembali ke villa di Western Suburb setelah meninggalkan Starview Resort. Dia tiba di ruang pertemuan dan menemukan segala macam peralatan sudah disiapkan di sana. Ling Zichen duduk di depan 3 layar dan jari-jarinya dengan cepat mengetuk tombol. Layar menampilkan topografi Gunung Barat dengan tepat. Saat ini, titik merah kecil bergerak dengan cepat di peta. Jelas bahwa titik merah mewakili lokasi Sensing. 6 orang lainnya dari Shrek Seven Monsters, Aruheng, dan Sima Jinchi semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat Tang Wulin masuk ke ruangan, ekspresi wajah mereka tiba-tiba berubah agak aneh karena alasan yang tidak diketahui. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Ling Zichen mencibir, jika kamu tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Tang Wulin terdiam. Sejak kapan aku melakukan sesuatu yang aku tidak ingin ada yang tahu? Apa yang sedang terjadi? Ketika dia mengajukan pertanyaan, Xie adalah orang pertama yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Ling Zichen menekan sebuah tombol. Dengarkan pemutarannya. Audio dihidupkan. Suara gemerisik terdengar pada awalnya. Segera, suara gedebuk muncul. Kedengarannya seperti pintu mobil yang ditutup. Beset asterisk Earth, beset asterisk Earth. B***. Orang ini, kenapa harus orang ini lagi? Dia telah menghantui mimpi burukku selama bertahun-tahun, apakah itu masih belum cukup? Kenapa dia harus datang mencariku? Kenapa harus dia lagi? Suara dalam audio secara alami milik Sensing. Mimpi buruk, aku. Tang Wulin menunjuk ke hidungnya. Orang-orang di sisinya mengangguk serempak. Tatapan mereka menjadi lebih aneh saat mereka memandangnya. Aku sudah berhasil menghentikan mimpi memalukan itu, namun orang ini benar-benar muncul di hadapanku di kehidupan nyata. Kenapa harus seperti ini? Aku benar-benar berharap bisa membunuhnya. Namun, mengapa saya harus berhati lembut dan menyetujui permintaannya?
Saya jelas sadar bahwa melakukan ini melanggar moralitas tentara. Sensing, ada apa denganmu? Mengapa kau melakukan ini? Aku bingung, sangat bingung. Ini semua salah kakakku karena memaksaku pergi kencan buta. Kalau tidak, saya tidak akan dimanfaatkan oleh bajingan ini. Saat itu pasti tidak sesederhana memiliki mimpi. Dia pasti telah melakukan sesuatu padaku. Dia racun, dia pasti racunnya. Aku sangat membencinya. Bab 1674, Central Army Corps. Tang Wulin akhirnya bisa menangkap inti dari kata-katanya kali ini. Mungkin, tidak sesederhana dia membencinya. Dia tidak lagi naif seperti saat dia masih muda. Dia bukan pria normal jika dia masih tidak mampu menemukan sesuatu dari kata-katanya. Ling Zichen memandangnya seolah-olah dia sedang melihat orang mesum. Kenapa kau melihatku seperti itu? Saya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Semua orang ada di sana ketika kami bertemu dengannya. Anda dapat bertanya kepada semua orang di sini jika Anda tidak mempercayai saya. Tang Wulin memiliki ekspresi tak berdaya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Ling Zichen mencibir. Jika kamu tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Tang Wulin berkata, berhenti. Apalagi yang dia katakan? Apakah ada sesuatu yang substansial? Tidak lebih untuk saat ini. Dia mengemudi kembali ke barak, kata Yue Zhengyu dari samping. Tang Wulin berkata, kalian semua dapat terus memantau siaran itu. Aku akan kembali ke kamarku. Dia sebenarnya merasa sangat heran dengan reaksi Sensing. Apa yang terjadi dengan gadis itu? Sepertinya itu karena tipuan yang dimainkan oleh iblis-iblis tua itu. Atau dia harus mengatakan bahwa ini adalah komplikasi yang dihasilkan dari keadaan mimpi yang dihasilkan oleh beberapa setan tua. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah pada Sensing. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sangat mengganggunya. Ini tidak dimaksudkan oleh Tang Wulin dan dia juga tidak ingin ini terjadi. Tang Wulin terkejut ketika dia menerima panggilan komunikator jiwa Sensing tepat ketika dia memulai meditasinya untuk bersiap memasuki rutinitas kultivasinya. Ada peluang 2 hari kemudian. Akan ada sekumpulan personel yang akan keluar untuk membeli barang dan akan kembali. Kamu ahli dalam merias wajah, kan? Tahan mereka sebagai sandera saat mereka dalam perjalanan tetapi jangan sakiti mereka. Menyamarlah sebagai mereka dan masuk ke Korps Angkatan Darat Pusat. Saya akan membantu mengubah pemindaian informasi terkait dan memastikan Anda dapat memasuki tempat itu dengan lancar. Suara Sensing sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Sama sekali tidak mungkin dia bisa memperhatikan emosinya ketika dia melampiaskan amarahnya di dalam mobil tadi dengan mendengarkan suaranya sekarang. Tang Wulin berkata, terima kasih, tetapi apakah ini akan menimbulkan masalah bagi Anda? Sensing berkata, tidak. Saya akan membuatnya terlihat seperti kesalahan sistem. Tidak ada yang akan menyadarinya. Karena Anda telah menemukan saya, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa saya adalah seorang ahli komputasi jiwa? Tang Wulin berbicara, baiklah. Saya harap saya tidak akan membuat Anda kesulitan. Sensing mencemooh dengan dingin. Jadi, kamu bisa menggunakanku lebih banyak lagi di masa depan. Tang Wulin berkata, tolong jangan salah paham. Juga, saya ingin meminta maaf lagi jika saya telah membuat Anda kesulitan di masa lalu. Saya berjanji bahwa saya tidak akan mengganggu Anda lagi setelah masalah ini berakhir. Aku berutang budi padamu. Anda dapat memintanya kapan saja dari Sekte Tang, saya akan melakukan yang terbaik. Aku menutup telepon. Sensing tidak berbicara lagi tetapi dia segera menutup komunikasi. Di Korps Angkatan Darat Pusat. Sebuah truk eksklusif militer melaju perlahan ke pintu masuk di kaki Gunung Barat. Detektor jiwa tingkat lanjut menyelesaikan pemindaian keseluruhan. Prajurit yang bertanggung jawab atas inspeksi memberi salam militer kepada pengemudi. Truk itu perlahan melaju ke korps tentara dan melewati rute yang ditentukan. Xie adalah pengemudi truk sementara Tang Wulin secara alami mengendarai senapan. Saat ini, mereka sudah menyamarkan penampilan mereka dan merias wajah untuk mengambil penampilan para prajurit itu. Tang Wulin tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat. Kekuatan spiritualnya adalah alat terbaiknya yang memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Korps Tentara Pusat pantas mendapatkan reputasinya sebagai tentara paling kuat di Federasi. Bagian dalam korps tentara ini tidak hanya dijaga ketat tetapi juga dilengkapi dengan banyak peralatan deteksi canggih. Menurut Ling Zichen, Federasi bahkan telah mengembangkan detektor yang dapat mendeteksi alat jiwa penyimpanan sekarang.
Itu dapat digunakan untuk memindai alat jiwa penyimpanan dan mengungkapkan setiap item yang disimpan dalam alat tersebut. Sensing tidak menipu mereka. Selama 2 hari terakhir, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan melalui alat pemantau. Hasilnya, operasi berjalan lancar. Mereka memasuki korps tentara pusat dan berkendara sesuai dengan rute yang ditentukan yang mengarah ke dalam. Semua informasi ini diberikan oleh Sensing. Mereka perlu membajak truk jiwa untuk mengirim perbekalan yang diperlukan ke gudang yang ditentukan. Korps Angkatan Darat Pusat sangat besar dengan jumlah orang yang begitu banyak. Sumber daya untuk memberi makan orang-orang dibutuhkan dalam jumlah besar sehingga diperlukan persediaan dalam jumlah besar. Banyak truk pengiriman seperti milik mereka akan memasuki tempat itu setiap hari. Alasan mereka memilih truk khusus ini adalah karena muatan kargo truk ini hanya sesuai dengan jumlah orang yang beroperasi. Truk dibawa ke lokasi yang ditentukan. Perbekalan dibongkar dan diangkut kemudian truk diparkir. Semuanya diselesaikan secara alami. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam korps tentara pusat juga. Semua fasilitas militer bisa dikatakan menggunakan sistem keamanan yang ketat di luar dan lunak di dalam, tidak terkecuali Central Army Corps. Tidak terlalu banyak prosedur pemeriksaan saat masuk ke dalam, terutama ketika dilengkapi dengan tanda pengenal yang disediakan oleh Sensing. Kami masuk. Tang Wulin menghubungi Sensing dengan komunikator jiwanya. Aku bisa melihat lokasimu saat ini. Anda cukup beruntung. Saya mendengar bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik di War God Hall tidak terlalu tinggi akhir-akhir ini. Ikuti jalan yang saya rancang untuk Anda dan berjalanlah ke depan. Saya sudah mengubah pengaturan peralatan deteksi di jalur ini. Jika tidak ada kecelakaan, Anda harus tiba dengan lancar di pintu masuk War God Hall. Baiklah. Terima kasih. Ini mungkin terakhir kali kita saling menghubungi. Sekali lagi terima kasih, kata Tang Wulin. Suara di seberang terdiam sesaat. Sensing kemudian berkata, kamu harus meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Bagaimana lagi Anda akan memenuhi 3 bantuan yang telah Anda janjikan kepada saya? Jangan khawatir, saya akan berhati-hati, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Dia menutup komunikasi lalu berbalik untuk melihat teman-temannya. Bergerak. Tang Wulin memiliki pangkat militer kapten disematkan di pundaknya sekarang. Dia juga kapten pasukan kargo mereka. Sekelompok orang berjalan ke satu arah dengan kecepatan normal setelah keluar dari gudang. Peta rute yang diberikan oleh Sensing sudah dihafal dengan cermat di benak Tang Wulin. Selama mereka bisa berjalan keluar dari tempat ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk melewati lapisan penjaga korps pusat secara langsung dan tiba di pintu masuk War God Hall. Hampir seluruh gunung barat ditutupi oleh korps tentara pusat. Segala macam fasilitas jiwa berukuran besar dapat dilihat di setiap lokasi. Tentara akan dapat menggunakan segala jenis senjata jiwa untuk melindungi wilayah udara Mingdu dan melindungi kota Mingdu dari gunung barat. Pintu masuk ke War God Hall terletak di puncak tertinggi gunung barat. Akibatnya, mereka harus melalui proses pendakian untuk mencapai tujuan. Mereka maju di sepanjang jalan dan melewati 2 lapis zona pertahanan. Mereka berjalan ke alun-alun yang terletak di tengah gunung. Alun-alun itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pasar umum untuk Korps Angkatan Darat Pusat. Semua orang termasuk perwira militer dan tentara diizinkan membeli dan menukar benda sehari-hari di sini. Itu juga tempat yang sedikit lebih ramai dan ramai yang jarang terlihat di Korps Angkatan Darat Pusat. Untuk menuju ke puncak gunung, mereka harus melintasi alun-alun ini terlebih dahulu. Mereka pertama kali disambut oleh kebisingan saat melangkah ke pasar umum. Mungkin suasana di ketentaraan ditekan dengan cara yang agak ketat karena jelas lebih berisik di sini. Para perwira militer dari Korps Tentara Pusat berjalan bersama dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Ada yang mengobrol, ada yang membeli barang, ada yang sedang makan. Alkohol dilarang di ketentaraan sehingga para prajurit hanya diperbolehkan minum di tempat-tempat seperti Starview Resort. Alhasil, mereka hanya bisa melihat orang minum teh dan kopi di sini. Tang Wulin dan orang-orang lainnya secara alami sedang tidak ingin mengamati. Mereka berjalan dengan langkah cepat dalam persiapan untuk melintasi pasar umum. Ah, siapa itu? Apakah itu kamu, Huang Zeran? Kemana kamu akan pergi dengan terburu-buru? Seorang perwira militer yang juga seorang kapten tiba-tiba memblokir jalan Tang Wulin. Huang Zeran. Tang Wulin sangat menyadari bahwa ini adalah nama kapten yang dia pura-pura. Ling Zichen yang berjalan di belakangnya menjadi sedikit gugup.
Tang Wulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan memberi isyarat tangan agar mereka tidak gugup. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin bertanya pada kapten di depannya. Dia tahu dari sikap orang lain bahwa hubungan antara orang ini dan Huang Zeran pasti tidak bersahabat. Jika tidak, orang tersebut tidak akan berbicara dengan sikap seperti itu. Apa yang terjadi katamu? Anda yang melaporkan saya ke pihak berwenang sebelumnya, bukan? Jangan bilang itu bukan kamu. Jadilah seorang pria dan akui apa yang Anda lakukan. Saat dia berbicara, kapten meludahkan seteguk ludah ke tanah dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Sekelompok tentara dengan sosok kekar mengepung mereka dari belakang. Mereka memandang Tang Wulin dengan ekspresi tidak baik. Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, apa yang kamu inginkan dariku? Bab 1675, Quick-Witted Response. Kapten mengerucutkan bibirnya. Apa yang saya inginkan? Apakah Anda tidak melaporkan saya ke pihak berwenang? Dengar, aku baik-baik saja sekarang. Jika Anda seorang pria yang bijaksana, Anda akan bersujud kepada saya sebagai permintaan maaf sekarang. Kemudian, Anda akan memberi saya kompensasi atas kehilangan saya, dan saya akan membiarkan Anda. Kalau tidak, saya akan memukul Anda setiap kali saya melihat Anda di masa depan. Kamu tidak akan bisa bertahan di Central Army Corps. Tang Wulin kesal. Saya pikir Korps Tentara Pusat adalah unit militer elit. Mengapa ada hooligan seperti dia di sini? Kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Tang Wulin mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada kapten dengan jari telunjuknya. Lawan aku sendirian jika kamu laki-laki. Saya akan melakukan apa yang Anda minta jika Anda menang, tetapi jika Anda kalah, enyahlah. Tang Wulin pernah mendaftar di ketentaraan. Dia sangat menyadari bagaimana mereka akan menangani masalah ini. Anggota angkatan bersenjata paling menghormati kekuatan dan kemampuan seseorang. Pertarungan 1 lawan 1 adalah cara termudah untuk menyelesaikan perselisihan. Kembali ketika dia berada di tentara Dewa Darah, dia mengalahkan Jiang Wuyue hingga menyerah. Apakah kamu memiliki keberanian untuk menerima tantangan? Tang Wulin menjulurkan dagunya dengan arogan. 1 lawan 1, 1 lawan 1, 1 lawan 1. Seperti yang diharapkan, para prajurit di sekitar mereka yang tidak takut akan masalah segera mulai gaduh. Kehidupan di ketentaraan terkadang sangat membosankan, jadi pertandingan tanding kekuatan individu akan selalu menarik perhatian orang. Beraninya kau menantangku 1 lawan 1. Tentu. Anda menyaksikan saya memukuli Anda sampai Anda harus mencari gigi Anda di seluruh lantai. Saat dia berbicara, kapten tiba di depan Tang Wulin dengan langkah besar dan melemparkan pukulan tepat ke wajahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit heran saat merasakan kedatangan tinju kapten. Dia akan mengambil kembali kata-katanya sebelumnya. Serangan itu cukup mengesankan baik dalam kekuatan maupun kecepatan. Setidaknya, itu jelas bukan pukulan yang bisa dilakukan oleh prajurit biasa manapun. Itu bahkan membawa kekuatan jiwa. Tepuk. Tang Wulin menggerakkan tangannya dan menamparkan tinju lawan dengan keras. Meski dia sengaja mengendalikan kekuatannya, lawannya masih terhuyung-huyung akibat benturan tersebut. Tang Wulin mengangkat kakinya dan menendang dada lawan. Itu adalah serangan yang sederhana dan langsung. Bang! Kapten terlempar 5 atau 6 meter jauhnya. Seketika, seluruh adegan menjadi sunyi. Pukulan sederhana dan langsung seperti itu adalah yang paling mengasyikkan, tetapi kapten yang menantang Tang Wulin cukup mampu. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan dikalahkan begitu cepat oleh Huang Zeran, seorang kapten yang selalu tidak menonjolkan diri. B***R. Kapten mengutuk saat mendarat di tanah. Dia melompat seketika dan melepaskan cincin jiwanya. Total ada 4 cincin. 3 dari cincinnya berwarna kuning dan 1 berwarna ungu. Warna cincin jiwa berganti-ganti. Lengannya jelas bengkak, terutama tangannya. Warna abu-abu metalik melapisi permukaan tinjunya. Kaptennya bernama Deng Sun. Jiwa bela dirinya adalah tinju, tetapi dia belum berkultivasi sampai tingkat jiwa bela diri. Namun, kemampuannya dianggap cukup kuat di ketentaraan, setidaknya di pangkat militernya. Dia jarang menemui lawan yang layak, jadi dia mengembangkan sikap arogan dan biadabnya secara alami. Haun Azerbaijan melaporkannya ke pihak berwenang karena dia memungut biaya tambahan ketika dia membeli persediaan untuk keuntungannya sendiri. Meskipun dia lolos dari hukuman berat dengan mengandalkan ikatannya dengan atasan, dia telah kehilangan sumber pendapatannya.
Dia menyimpan dendam untuk Huang Zeran sejak saat itu dan menjadi marah setelah bertemu dengannya pada hari ini. Tang Wulin menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini benar-benar cukup merepotkan baginya. Jika dia ingin mempertahankan penyamarannya, dia harus bertarung dan memenangkan pertarungan dengan cepat. Dia tidak tahu apa sebenarnya jiwa bela diri yang dimiliki Huang Zeran. Sangat mudah untuk menyamarkan penampilannya, tetapi akan merepotkan untuk mensimulasikan jiwa bela diri orang lain. Melakukannya tepat di depan begitu banyak orang membuatnya semakin sulit. Lebih penting lagi, dia khawatir dia akan ditemukan oleh perwira tinggi militer. Operasi mereka akan terganggu jika mereka terjebak dalam insiden ini. Jadi, setelah pertimbangan sesaat, Tang Wulin langsung menyerbu ke depan. Deng Sun mengayunkan tinju kanannya dengan ganas, dipicu oleh kebenciannya pada Huang Zeran. Permukaan tangannya dilapisi dengan kilap besi dan baja. Itu adalah skill jiwa keduanya, Iron Steel Fist. Tang Wulin menyaksikan lawan mendekatinya. Dia mengelak sekaligus dan menghindari pukulan kritis Deng Sun. Pada saat yang sama, Tang Wulin mencengkeram pergelangan tangan lawan dengan tangan kanan secepat kilat dan menggunakan kaki kirinya untuk menendang tulang kering Deng Sun. Kali ini, dia menggunakan kekuatannya, dan Deng Sun terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Deng Sun tampaknya kurang beruntung dengan pendaratannya. Kepalanya membentur tembok di sampingnya. Dia melihat semuanya memudar menjadi hitam saat dia kehilangan kesadaran. Tang Wulin bertepuk tangan. Kamu berani melawanku di levelmu. Siapa lagi yang mau mencoba? Para prajurit segera mengubah cara mereka memandangnya. Dia berhasil menghabisi Deng Sun tanpa memanfaatkan jiwa bela dirinya. Selain itu dilakukan dengan cara yang ringkas dan mudah, sehingga kemampuannya yang luar biasa terlihat di sana untuk dilihat semua orang. Baiklah, tolong kirim dia ke rumah sakit. Tang Wulin segera keluar dari kerumunan setelah mengatakan itu. Dia kembali ke jalan yang dituju, berjalan dengan langkah panjang. Teman-temannya yang lain telah berpisah satu sama lain. Mereka semua pergi ke arah yang sama. Tunggu, seseorang tiba-tiba berteriak. Tang Wulin berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat. Itu adalah kapten lain, dan dia menatap Tang Wulin dengan kebingungan di matanya. Kamu bukan Huang Zeran. Huang Zeran sakit beberapa hari yang lalu dan dia lemah. Selain itu, dia hanyalah seorang guru jiwa dua cincin. Itu sebabnya dia berada di pasukan kargo sekarang. Bagaimana dia bisa mengalahkan Deng Sun? Siapa kamu? Kata kapten dengan kasar. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Ini dia masalah lagi. Kekuatan spiritualnya berubah untuk mengirimkan pesan kepada teman-temannya di sekitarnya. Dia berbalik dan berjalan menuju kapten ini dengan langkah panjang. Saat dia berjalan, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku seharusnya menyembunyikan kemampuanku. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain menampilkannya sekarang. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya memiliki 2 cincin jiwa? Siapa yang memberitahumu bahwa aku bukan Huang Zeran? Saat dia berbicara, dia membuang label namanya, dan aura yang luar biasa keluar dari tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning dan 4 ungu muncul dari bawah kakinya dan mengungkapkan basis kultivasi peringkat kaisar jiwa. Mayoritas orang di tempat kejadian adalah tentara biasa dan tidak ada perwira militer berpangkat tinggi di sana. Sebuah pembangkit tenaga listrik bercincin 6 dianggap cukup tangguh bahkan di Korps Angkatan Darat Pusat. Kapten yang marah segera merasakan tekanan kuat menekan wajahnya. 3 langkah dari kapten, Tang Wulin berhenti berjalan dan memberi isyarat padanya. Periksa dan lihat apakah itu tanda namaku. Kapten buru-buru menyalakan komunikator jiwanya dan memeriksa label nama. Verifikasi identitas pada tag nama tidak bisa dipalsukan sama sekali. Tang Wulin mencemooh dengan dingin saat dia berbalik dan berkata kepada para prajurit di sekitarnya, aku tidak ingin mengatakan ini, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan, dilihat dari situasi saat ini. Deng Sun mencoba mencuri uang selama proses pembelian dengan membeli barang yang ditolak. Dia membenciku setelah aku melaporkannya ke pihak berwajib. Saya tidak tahu mengapa atasan kami tidak menghukumnya dengan keras, tetapi dia datang kepada saya untuk mencari masalah hari ini. Dia satu lagi, dia pasti di geng Deng Sun juga. Mereka adalah sarang ular beludak yang korup. Ini belum berakhir. Saya pasti akan melaporkan ini sekali lagi dan meminta pernyataan yang tepat. Jika seseorang melihat mata Tang Wulin lebih dekat, mereka akan melihat ada sedikit warna ungu di dalamnya. Di sisi lain, mata kapten di depannya berkabut. Tang Wulin mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk membaca ingatan sang kapten dengan paksa.
Basis kultivasi spiritual Tang Wulin telah mencapai tingkat konkretisasi pikiran. Dia tidak bisa begitu saja membaca semua ingatan seseorang, tetapi dia dapat mengambil beberapa bagian ingatan karena perbedaan besar antara basis kultivasi mereka. Dia bisa segera menentukan situasinya hanya dari jejak ingatan sang kapten. Pertama, dia mengetahui tentang nama kapten yang dia kalahkan dan juga alasan mereka menjadi musuh. Mengungkap seluruh perselingkuhan sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Hukuman berat. Kami menuntut hukuman berat. Seseorang berteriak keras di kerumunan. Seketika, kerumunan itu gusar. Saya selalu mengatakan betapa kasarnya kertas toilet yang kami gunakan. Jadi ternyata ada tikus di antara kita. Suara lain terdengar. Itu benar. Kualitas produk wanita kami juga sangat buruk, jadi sepertinya inilah alasannya. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Laporkan mereka. Kita harus melaporkannya bersama-sama. Dengan itu, kerumunan terangsang. Para prajurit dari sekitar mereka segera menyerang mereka. Seseorang telah membantu Deng Sun berdiri, tetapi kerumunan itu mengepungnya sebelum dia sadar sepenuhnya. Kapten yang menanyai Tang Wulin sebelumnya juga mendapat perlakuan yang sama. Bab 1676, Enter the Hell's Gate. Bawa mereka ke pengadilan militer. Tang Wulin berteriak keras. Apa yang paling ditakuti oleh militer? Angkatan bersenjata paling takut akan pemberontakan. Para prajurit di hadapannya benar-benar menjadi terangsang secara emosional karena hasutannya serta bimbingan kekuatan spiritualnya. Beberapa orang yang berbicara sebelumnya sudah pergi ke arah gunung tanpa suara. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menjauh dari situasi tersebut dan segera pergi. Dia menyeberangi pasar umum dan berjalan ke jalan yang akhirnya menuju ke gunung. Dia harus melewati putaran inspeksi lagi sebelum dia bisa bernapas lega. Anggota tim lainnya telah menyebar dan maju sejak tadi. Tang Wulin telah menginstruksikan semua orang untuk pergi ke gunung terlebih dahulu ketika dia berjalan kembali ke kerumunan. Relatif lebih mudah baginya untuk pergi sendirian dibandingkan berada dalam kelompok. Sima Jinci dan Aruheng tetap tinggal, bersama dengan Ling Zichen, yang tidak takut mendapat masalah. Merekalah yang berteriak keras dan menyuarakan keluhan mereka tadi. Hal buruk telah berubah menjadi keuntungan mereka. Kehadiran mereka tidak akan ditemukan dengan mudah berkat pemberontakan internal yang terjadi di bawah. Tang Wulin memimpin teman-temannya saat mereka mendaki gunung dengan cepat dan langsung menuju pintu masuk War God Hall. Seperti yang diharapkan, Shen Xing adalah seorang ahli komputer. Dia mengubah pengaturan sistem jiwa internal seluruh Korps Angkatan Darat Pusat sehingga Tang Wulin dan kelompoknya dapat maju tanpa halangan. Semakin dekat mereka mendekati puncak gunung, semakin sedikit perangkat pendeteksi jiwa. Sebagian besar fasilitas Korps Pusat Angkatan Darat didirikan di bawah sementara yang lebih dekat ke puncak gunung milik War God Hall. Status War God Hall jauh di militer dan federasi. Akhirnya, mereka sampai di puncak tertinggi Gunung Barat, ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Ketinggian itu adalah posisi standar garis salju. Medannya tertutup salju dari titik ini sampai ke puncak. Sesampainya di sana, Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk mengingat segala macam kenangan yang dia miliki dari tentara Dewa Darah. Dia berpikir tentang bagaimana dia berada di sisinya saat itu. Dia hanya bisa bertemu dengannya sesekali, tapi dia masih bisa melihatnya. Berhenti. Anda akan memasuki wilayah War God Hall lebih jauh. Apakah Anda memiliki referensi? Sebuah bola logam tiba-tiba terbang turun dari langit dengan benda seperti probe yang melekat padanya. Itu berhenti tepat di depan Tang Wulin dan yang lainnya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Tidak penting untuk membuktikan identitas kita jika kita sampai pada titik ini, kan? Menurut aturan Safe Harbor War God Hall, kami memiliki hak untuk masuk untuk tantangan. Aturannya telah diubah. Suara elektronik terdengar bergema dari bola logam, dan tiba-tiba, terdengar suara sirene peringatan yang menusuk. Apa yang terjadi? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Ini berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Herles Douluo. Menurut Herles Douluo, mereka akan berada dalam batas War God Hall segera setelah mereka melangkah melewati garis salju. Mereka seharusnya berhak memasuki tempat itu dan mengikuti tantangan tanpa masalah. Mungkinkah mereka telah memasuki situasi yang berbeda? Di sisi lain, puluhan sinar berteriak dari arah Central Army Corps mengikuti suara sirene peringatan. Balok diarahkan langsung ke puncak gunung. Suara elektronik terdengar bergema dari bola logam di depan Tang Wulin sekali lagi. Untuk menghemat masalah dan waktu,
seseorang tanpa referensi identitas harus lulus ujian dari Korps Pusat Angkatan Darat terlebih dahulu. Kemudian, Anda harus mencapai puncak gunung dan memasuki War God Hall untuk memulai tantangan. Setelah mengatakan itu, bola logam itu tiba-tiba terbang lurus ke arah puncak dengan sebuah use. Puncak tertinggi di Gunung Barat Mingdu sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Dengan kata lain, mereka masih sekitar 1.000 meter dari puncak saat ini. Untuk mencapai puncak, mereka perlu mengisi daya untuk naik. Ayo pergi, teriak Tangulin tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan perhitungan ini membuatnya kesal lagi. Kelompok itu tidak lagi menyembunyikan basis kultivasi mereka. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka dan menyerang langsung ke puncak seperti mata panah. Saat dia dihadapkan oleh puluhan Mesya yang menembak dari bawah, Tangulin mendengus dingin dan terbang ke langit dengan mengayunkan tubuhnya. Sinar listrik biru ungu melintas melewati matanya, dan dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, petir meledak dari tubuhnya. Itu adalah hutan penerangan. Itu adalah serangan jarak jauh yang kuat yang berasal dari Thundercelap Netherfin. Berdasarkan basis budidaya Tangulin saat ini, radius hutan petir cukup besar untuk menutupi sebagian besar area luas di dekatnya. 3 Mesya terkemuka dari pasukan Mesya yang datang dari bawah adalah Mesya hitam. Namun, bahkan Mesya hitam pun langsung mendengar pekikan sirene peringatan. Petir akan menciptakan gangguan besar. Tidak peduli seberapa tepat kendali pilot atas mesin mereka, Mesya akan berada dalam masalah besar segera setelah sirkuit jiwa di dalamnya terpengaruh. Akibatnya, orang dapat dengan jelas melihat bahwa lusinan Mesya yang terbang dari bawah tersebar dan terbang dalam keadaan kacau setelah hutan petir dilepaskan. Tak satu pun dari Mesya yang berani menyerang ke jangkauan petir. Baru pada saat itulah siluet Tangulin berkilauan saat dia menyerbu ke puncak seperti lembing. Jarak lebih dari 1.000 meter hanya membutuhkan waktu sesaat bagi seseorang dengan basis kultivasinya dengan kecepatan penuh. Mereka tiba di puncak. Sebuah pintu logam besar dipasang langsung ke batu terbesar di gunung. Pintu besi itu benar-benar hitam dengan berbagai pola terukir di permukaannya. Sebagian besar pola tampak ganas. Beberapa mengambil bentuk makhluk jiwa sementara yang lain humanoid. Tangulin tahu bahwa ini adalah gerbang neraka dari Aula Dewa Perang. Mereka bisa memasuki War God Hall dengan mendorong pintu besar ini terbuka. Karena itu, pintu besar ini berfungsi sebagai ujian tersendiri. Mustahil untuk membuka tanpa kekuatan 1.500 kg. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang Ruheng tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan ke depan dan menekan tangan kanannya di gerbang neraka seolah-olah dia sedang membuka pintu rumahnya. Dia mendorongnya dengan mudah dan mengungkapkan ruang di dalamnya. Kelompok itu masuk satu persatu sebelum Mesya Korps Angkatan Darat Pusat bisa tiba. Mereka masuk ke War God Hall. Bang! Gerbang neraka ditutup. Tetapi kelompok Tangulin sudah masuk. Pada saat itu, Mesya Korps Pusat Angkatan Darat baru saja terbang ke langit dan melihat ke bawah dengan marah ke puncak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka benar-benar tidak berdaya. Setelah gerbang neraka ditutup, semua sekeliling mereka menjadi gelap gulita tanpa seberkas cahaya pun terlihat. Selamat datang di 18 tingkat neraka. Suara sedingin es terdengar, dan kelompok itu merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Menilai dari sensasinya, tanahnya tenggelam. Kelompok itu berkumpul bersama, dengan Ling Zichen dikelilingi di tengah. Tangulin melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan setiap menit perubahan di sekitar mereka. Kira-kira 10 menit kemudian, terdengar suara teredam yang dalam. Tanah di bawah kaki mereka bergetar sekali lagi dan kemudian menjadi stabil. Tiba-tiba, rasanya lantai itu menghilang. Tanah telah menghilang tanpa peringatan. Tangulin sudah siap. Kelompok itu mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk mengendalikan tubuh mereka secara serempak. Mereka melayang perlahan dan tidak langsung jatuh. Mereka turun sekitar 30 meter dan mendarat di jaring besar. Tidak perlu khawatir terluka bahkan jika seseorang jatuh lurus ke bawah. Mereka segera melihat lorong yang luas. Lorong itu lebarnya 20 meter dan tingginya 5 meter. Itu membentang ke depan sejauh mata memandang. Di kejauhan, mereka bisa melihat sinar merah gelap berkedip samar. Tangulin berjalan di depan dengan langkah panjang. Sebagian besar misinya sudah selesai saat memasuki War God Hall. Mereka berjalan 100 meter sebelum aula besar muncul di depan mata mereka. Aula itu berbentuk bulat dengan sirkuit jiwa yang rumit terukir di dinding dan lantai.
Lampu merah yang berkedip-kedip yang mereka lihat sebelumnya dipancarkan dari sirkuit jiwa ini. Mereka semua berdiri dalam garis horizontal. Secara kebetulan, ada 10 orang yang berdiri di depan mereka, dan terlihat jelas bahwa mereka sedang menunggu. Di 18 tingkat Aula Dewa Perang, jumlah Dewa Perang sesuai dengan jumlah orang yang masuk untuk tantangan. Ini aturannya. Selain itu, kemampuan Dewa Perang yang ditugaskan akan ditentukan oleh basis kultivasi penantang. Itu adalah situasi yang sangat langka bagi War God Hall untuk menerima 10 orang dalam satu tantangan seperti ini. Pada kenyataannya, War God Hall tidak mungkin mengirimkan 10 Dewa Perang untuk tantangan di setiap level karena mereka tidak memiliki tenaga yang cukup. Ini juga alasan mengapa Cao Dezi merekomendasikan Tang Wulin untuk membawa rombongan bersamanya. Mereka akan mendapatkan keuntungan dengan cara ini. Bab 1677, The Nin War God Jiang Sanheng. Dengan kata lain, sangat mungkin mereka tidak akan menerima tantangan langsung dari Dewa Perang di level terakhir lainnya jika mereka menang di level sebelumnya. Mereka akan ditantang dengan beberapa tes lain yang relatif lebih mudah. 10 Dewa Perang berdiri di sana dalam berbagai bentuk dan bentuk. Mereka semua mengenakan pakaian tempur tradisional berwarna hitam dengan lurik merah yang tampak kuno dan anggun. Seorang pria berdiri di tengah. Dia memiliki tubuh besar dan tinggi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jelas bahwa dia tampak sebagai pemimpin dari orang-orang lainnya. Pakaiannya tidak dilapisi dengan lurik merah melainkan emas. Tang Wulin mengingat orang ini dari masa lalu. Dia telah bertemu dengannya di Just for Aspaus Festival. Dia justru adalah wakil Master Hall War God Hall, Dewa Perang yang berpengalaman, Skycrosser Douluo Guan Yue. Dia juga salah satu dari 3 limit Douluo di seluruh War God Hall. Dari 3 limit Douluo sebesar dari War God Hall, orang dengan kultivasi tertinggi secara alami adalah Hall Master War God Hall, Boundless Si Douluo Chen Xinji. Skycrosser Douluo telah memasuki peringkat limit Douluo untuk waktu yang lama, tetapi dia tetap stagnan di peringkat Quasi Demigod selama ini dan tidak memasuki alam setengah dewa. Masih ada perbedaan antara dia dan Dewa Semu Chen Xinji. Bagaimanapun, dia masih seorang limit Douluo. Dia adalah salah satu kekuatan tempur paling kuat di dunia saat ini. Pada saat yang sama, dia juga seorang master armor pertempuran 4 kata. Tang Wulin mengungkapkan ekspresi kekaguman saat melihat orang ini. Dia maju 2 langkah. Halo, Hall Master Guan. Saat dia berbicara, dia juga mengungkapkan penampilan aslinya. Guan Yue sepertinya tidak terkejut dengan penampilan Tang Wulin. Sebaliknya, dia menghela nafas. Lagi pula kau masih datang. Kenapa kamu harus melakukan ini? Tang Wulin juga menghela nafas. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Sekte Tang kami selalu memegang posisi netral dan kami pasti tidak ingin perang ini terjadi. Namun federasi memaksa kami untuk membuat pendirian publik. Selain itu, Shrek Academy baru saja dibangun kembali. Ada pepatah, orang jujur tidak menggunakan sindiran. Dia sudah memasuki War God Hall jadi dia tidak berencana menyembunyikan apapun. Guan Yue menggelengkan kepalanya. Tidak mudah melewati babak tantangan ini. Anda masih dapat memilih untuk pergi sekarang. Kalau tidak, nanti tidak akan semudah itu. Tang Wulin tersenyum. Ini adalah pertama kalinya saya di War God Hall. Saya selalu menantikan untuk datang ke sini. Saya di sini untuk mencari bimbingan dari semua dewa perang di sini. Cahaya berpendar di mata Guan Yue. Dia melirik Tang Wulin dengan pandangan yang dalam dan berkata, karena ini masalahnya, maka kami akan mengundang Sekte Master Tang untuk melewati tantangan kami kali ini. Mereka yang dapat mengalahkan Dewa Perang yang ditugaskan akan dapat melanjutkan ke level berikutnya di bawah. Jika tidak, silakan kembali ke tempat asal Anda. Namun, saya percaya bahwa Central Army Corps sudah siaga dan siap tempur menunggu di luar sekarang. Namun, menurut aturan War God Hall, Anda tidak berhubungan dengan kami segera setelah Anda pergi. Saya tahu aturannya. Terima kasih telah mengingatkan kami, Hall Master Guan. Kita akan segera mulai. Saat Tang Wulin berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah teman-temannya. Semua orang mundur ke samping. Tatapan Tang Wulin menyapu banyak dewa perang selain Guan Yue. Tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga listrik yang dipilih untuk menjadi dewa perang utama War God Hall semuanya adalah Master Jiwa dengan peringkat judul Douluo. Setiap dewa perang diberi nomor miliknya. Setiap satu dari 10 dewa perang memiliki nomor milik mereka sendiri selain Guan Yue. Aturannya seperti yang disebutkan oleh Guan Yue.
Karena kerumunan orang mereka, seseorang akan diizinkan turun satu tingkat setelah mengalahkan satu dewa perang. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk turun. Oleh karena itu, Tang Wulin secara teoritis dapat mengizinkan pendamping yang sedikit lebih lemah untuk menantang Guan Yue. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari pertarungan melawan limit Douluo ini. Mereka hanya perlu mengorbankan satu orang untuk turun ke tingkat berikutnya dan ini relatif merupakan pilihan terbaik. Namun, Tang Wulin punya rencananya sendiri. Dia tidak akan menggunakan beberapa taktik untuk menghindari pembangkit tenaga listrik dan tidak ada yang akan tertinggal. Setiap orang dari mereka harus turun. Setelah memasuki War God Hall, Tang Wulin mengungkapkan identitasnya dengan cara yang mencolok. Salah satu tujuan penting dalam melakukan ini adalah untuk menampilkan kemampuannya. Dia ingin menunjukkan War God Hall dan Federasi bahwa selain generasi yang lebih tua dari limit Douluos di Akademi Shrek dan Sekte Tang, ada juga generasi yang lebih baru dengan kemampuan yang kuat yang tidak boleh dianggap enteng. Tatapan Guan Yue melintas. Dia dengan acuh tak acuh berkata, kalian semua diizinkan memilih dewa perang sebagai lawan sesuai keinginanmu, termasuk aku. Pemenang diizinkan memasuki level berikutnya di bawah dan yang kalah harus pergi. Tang Wulin berbalik dan menatap teman-temannya. Siapa yang pergi duluan? Burung pipit yang lambat harus memulai lebih awal, aku akan pergi dulu. Xie adalah orang yang berjalan keluar dan tersenyum menatap 10 dewa perang di seberang. Tang Wulin tidak banyak bicara dan menepuk pundak Xie. Tatapan Xie menyapu banyak dewa perang di hadapannya. Aku ingin menantang War God 9. Ada total 18 dewa perang pokok di War God Hall. Selain itu, ada juga beberapa dewa perang cadangan. Orang-orang yang menanggapi tantangan kali ini adalah dewa perang resmi. Nomor 9 tidak dianggap di belakang dan juga bukan peringkat yang berada di depan. Itu dianggap peringkat moderat. Tidak ada keraguan bahwa menantang lawan yang lebih kuat akan membuat rekan-rekannya merasa nyaman. Xie memilih lawan dengan peringkat sedang untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk menguji kemampuan dewa perang ini. Dewa perang 9 berjalan maju sementara dewa perang lainnya mengikuti wakil ketua balai Guan Yue ke tempat lebih jauh. Dewa perang 9 sangat kurus. Dia berpenampilan biasa dan setiap bagian dari dirinya tampak tidak berbeda dengan orang biasa lainnya. Akan sangat mudah baginya untuk larut dalam kerumunan orang dan menghilang jika dia berganti pakaian. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi dewa perang peringkat 9 dari Aula Dewa Perang. Dia benar-benar orang yang kompeten dan terlatih dengan baik. Akademi Shrek, Xie. Silakan. Xie membuat gerakan mengundang. Ekspresinya berubah serius. Sejak dia mulai mengejar Yuanen Yehui saat itu, dia mulai berkultivasi dengan susah payah. Dia tidak pernah berhenti bekerja keras bahkan sampai sekarang karena takut Yuanen akan mencampakkannya dan takut dia tidak akan menjadi pasangan yang layak untuk Yuanen. Apalagi setelah Yuanen mengakui leluhur pertamanya dan kembali ke klannya, dia melakukannya karena merasa agak stres di hadapan ayah mertuanya. Klannya adalah klan besar dengan 2 limit Douluos. Selain itu, ada juga leluhur pertama yang merupakan pembangkit tenaga listrik berperingkat Quasi-God yang menakutkan. Dia berasal dari keluarga kecil jadi bagaimana dia bisa menjadikan dirinya pasangan yang layak bagi Yuanen jika dia tidak bekerja keras untuk dirinya sendiri. Akibatnya, Xie selalu berkultivasi dengan usaha ekstra meskipun faktanya dia selalu bercanda. Bahkan teman-temannya tidak tahu bagaimana Xie berkultivasi secara rahasia. Hanya ada Yuanen Yehui yang menyadari betapa banyak upaya yang dilakukan Xie dalam kultivasinya untuk mengangkat dirinya sendiri. Akibatnya, dia berhenti mengomel Xie supaya dia tidak membuatnya stres lagi. Aula Dewa Perang, Dewa Perang ke-9, Jiang Sanheng. Judul, Api Guntur, kata War God 9 dengan tenang. Dia tampak sangat tenang namun dia memancarkan perasaan badai yang mengamuk sebelum badai saat ini. Meskipun orang-orang dari Shrek menyadari bahwa Dewa Perang semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat judul Douluo, masih mengejutkan bagi mereka ketika mereka mendengar Sanheng mengumumkan identitasnya sebagai Dewa Perang ke-9. Terutama ketika tempat ini adalah wilayah War God Hall. Pencahayaan di tanah dan dinding sekitarnya tiba-tiba meredup. Segera setelah itu, lapisan layar cahaya lembut muncul. Tatapan Ling Zichen berbinar sesaat saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu seharusnya menjadi perisai pelindung yang dibentuk dengan menggunakan sirkuit jiwa murni tanpa peralatan amplifikasi.
Meskipun Tang Wulin memiliki pengetahuan yang cukup bagus di sirkuit jiwa, ternyata jauh lebih lemah dibandingkan dengan ilmuwan seperti Ling Zichen. Dia memutar kepalanya ke samping. Apa bedanya? Ling Zichen berkata, perbedaannya adalah ia dapat mencapai tingkat pertahanan setinggi itu tanpa menggunakan peralatan amplifikasi apapun. Sirkuit jiwa harus dibuat dengan bahan dasar yang sangat berkualitas. Saya yakin itu paduan kelas atas. Dengan kata lain, War God Hall sangat berharga. Lihat, pasti akan ada amplifikasi eksternal pada sirkuit jiwa pelindung ini. Ketika tingkat energi di dalam mencapai batas tertentu, amplifikasi eksternal akan muncul untuk menstabilkan perisai pelindung. Tang Wulin tercerahkan. Jadi begitu, War God Hall menerima dukungan penuh dari Federasi. Sama sekali tidak mengejutkan bagi mereka untuk memiliki sumber daya yang begitu bagus. Ling Zichen berkata, sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Saya yakin bahwa saya akan dapat melakukannya lebih baik dari itu jika saya diberikan materi tersebut. Ya, kamu yang terbaik. Tang Wulin tidak akan membantahnya karena dia tidak mencari masalah. Bab 1678, Illusionary Clones. Translator, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Dalam perisai pelindung, Xie Xie dan Dewa Perang ke-9 Jiang Zanheng berdiri pada jarak 30 meter saling menatap. Aura mereka mulai berubah. Udara di sekitar tubuh Thunder Flame Douluo Jiang Zanheng sedikit melengkung. Seseorang dapat mengetahui dari status judul Douluo-nya bahwa dia adalah seorang master jiwa yang terampil dalam serangan. Berbeda dengan Jiang Zanheng, Xie Xie tidak hanya tidak mengeluarkan aura yang kuat dari tubuhnya, tetapi sebaliknya kehadirannya samar-samar. Seluruh orangnya tampak sedikit ilusi. Dari 7 monster Shrek, hanya ada Tang Wulin yang kemampuannya benar-benar diikuti dengan penuh minat dan dipelajari secara mendetail. Ini karena dia paling banyak diekspos ke publik sementara orang-orang lainnya relatif rendah hati. Akibatnya, War God Hall pun hanya berhasil mengumpulkan sedikit informasi tentang mereka. Mereka hanya menyadari bahwa Xie Xie adalah master jiwa tipe ketangkasan. Lagi pula, tidak mungkin bagi siapapun untuk memperoleh informasi yang disimpan di Akademi Shrek saat itu. Dewa Perang ke-9 Jiang Zanheng tidak memandang rendah lawan karena usia lawan yang masih muda. Orang-orang yang bisa menjadi Shrek 7 Monster pastilah anak-anak surga yang bangga di dunia saat ini. Apakah dia tidak melihat Tang Wulin bertarung sendirian di tanah musuh di Star Luo Empire? Kedua siluet itu tiba-tiba bergerak bersamaan. Seolah-olah mereka telah menyetujuinya sebelumnya. Ledakan keras terdengar bergema dari bawah kaki Jiang Zanheng. Seluruh tubuhnya ditembak ke arah Xie Xie seperti bola meriam sementara Xie Xie tetap di tempat yang sama. Tubuhnya berkedip sekali dan dia berubah menjadi ilusi saat dia mengelak ke samping. 9 cincin jiwa yang tertata rapi dilepaskan dari tubuh Jiang Zanheng. Ada 5 cincin jiwa ungu dan 4 hitam. Di sisi lain, cincin jiwa di tubuh Xie Xie tampak memancarkan rasa keindahan yang menakjubkan. Ada 7 cincin jiwa hitam dan 1 oranye emas. Dia melepaskan 8 cincin jiwa. Cincin jiwa hitam adalah warna yang paling tidak mencolok dari semua cincin jiwa, tetapi cincin jiwa oranye emas tampak luar biasa. Seolah-olah 7 cincin jiwa hitam melengkapi cincin jiwa super yang dihasilkan dari perpaduan kaca beku berujung 8 saat itu mirip dengan banyak sekali bintang yang mengelilingi bulan. Dewa Perang War God Hall memiliki mata yang tajam sehingga mereka secara alami dapat mengetahui pentingnya cincin jiwa oranye emas ini. Itu adalah cincin jiwa legendaris yang menjulang lebih dari 100.000 tahun cincin jiwa merah. Meskipun Xie Xie tampaknya adalah guru jiwa 8 cincin, tidak ada dari mereka yang berani memandang rendah dirinya. Jiang Zanheng memegang tombak pendek di masing-masing tangannya. Tombak itu panjangnya sekitar 1,2 meter dan berwarna ungu tua. Sinar listrik petir berkilauan tidak jelas di permukaan tombak. Itu adalah jiwa bela dirinya, Thunder Flame Spears. Itu adalah jiwa bela diri dengan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Jiang Zanheng menusukkan tombak di tangannya ke tanah saat berhadapan dengan penghindaran Xie Xie. Tepat pada saat tombak bersentuhan dengan tanah, sepetak besar cahaya ungu tua menyembur keluar dari tanah dan mengejar Xie Xie. Cakupannya sangat luas. Tang Wulin memikirkan sesuatu saat menyaksikan pemandangan itu. Dia tahu bahwa serangan itu tidak hanya bergantung pada kemampuan individu Jiang Zanheng, tetapi juga bergantung pada keunggulan arena. Ini adalah halaman rumahnya. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Perang akan memiliki pengetahuan dan keakraban yang lebih baik dengan arena.
Ini tidak diragukan lagi tidak menguntungkan bagi kelompok Tangulin. Xie meregangkan tubuhnya saat dia terbang secara horizontal. Dia membuat jungkir balik di udara untuk mengubah arahnya saat dia melompat secara diagonal untuk menghindari kobaran api yang memancar. Cincin jiwa ketiga di tubuh Jiang Sanheng berkilauan. Api guntur yang memancar mulai mengubah bentuknya di langit dan berubah menjadi entitas seperti mata panah. Itu mengikuti tubuh Xie yang berubah arah dan mengejarnya. Sepertinya Xie tidak punya tempat untuk mengelak kali ini. Sementara itu, Xie mengayunkan tubuhnya sekali dan tiba-tiba membelah siluetnya menjadi dua. Seolah-olah tubuhnya dibelah dua. Pada saat yang sama tubuhnya terbelah, dia juga mempercepat untuk menghindari panah api petir yang datang dari depan dengan cara yang berbahaya. Kedua siluet meredup secara bersamaan dan menghilang. Keduanya masih dalam keadaan ofensif eksplorasi sekarang dan telah menunjukkan keterampilan mereka juga. Tombak api guntur ditarik keluar dari tanah. Jiang Sanheng mengangkat tombak pendek di tangan kanannya tinggi di atas kepalanya saat cincin jiwa kelima di tubuhnya berkilauan dan cincin cahaya ungu tua menyebar dari tombak api guntur yang terangkat. Itu adalah skill jiwa kelimanya, Thunder Flame Array. Suhu di seluruh tingkat pertama arena neraka dinaikkan secara tiba-tiba. Pecahan petir muncul dalam pancaran cahaya dalam bentuk serpihan yang hancur. Ini adalah skill jiwa tipe jangkauan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai serangan langsung. Namun, dia mampu memperkuat ketebalan elemen guntur dan api dalam jangkauan area yang sangat luas sehingga keterampilan jiwa Jiang Sanheng lainnya akan diperkuat sepenuhnya. Di sisi lain, efek lain dari penggunaan skill jiwa ini di sini adalah digunakan untuk mencari Xie yang tidak terlihat seperti radar. Setiap dewa perang di sini berpengalaman dalam pertempuran dan berpengalaman. Mereka telah menemukan lebih banyak jiwa bela diri daripada bintang. Akibatnya, mereka tidak akan pernah panik terlepas dari seberapa kuat kemampuan lawan mereka dan mereka akan selalu menemukan cara untuk merespon. Namun, Jiang Sanheng terkejut mengetahui bahwa Thunder Flame Array miliknya telah menutupi area hampir seluruh arena, namun dia masih tidak dapat mendeteksi keberadaan Xie. Kemampuan siluman yang begitu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Saat pikiran itu muncul di benak Jiang Sanheng, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba menyerang ke depan dan mencambuk Thunder Flame Spear di tangan kirinya ke belakang pada saat yang bersamaan. Hamparan besar api guntur disulap. Salah satu siluet Xie melintas dalam ilusi. Dia meringkuk tubuhnya saat dia dihadapkan oleh api guntur yang bertiup di wajahnya. Dia mundur dengan cepat dari dorongan api guntur tetapi tubuhnya masih ternoda oleh mereka. Aku menemukannya. Cahaya berkilauan di mata Jiang Sanheng. Dia mendarat di tanah dan hendak berbalik untuk mengejar Xie. Namun, dia merasakan krisis yang intens di hatinya saat ini. Dia menerkam ke depan sesuai dengan firasatnya tanpa sedikit pun keraguan. Aliran cahaya dingin yang tajam secara bersamaan terbang melewati punggungnya. Jiang Sanheng adalah gelar ke-93 Douluo. Di peringkatnya, kemampuannya untuk memprediksi bahaya sangat kuat. Kekuatan jiwanya telah menghasilkan reaksi stres sekaligus ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwanya dilepaskan secara alami. Namun, perasaan yang datang dari punggungnya sangat tidak terduga. Selain itu sangat tajam. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan jiwa yang keluar dari punggung Jiang Sanheng dengan paksa terbelah. Aliran cahaya dingin masih berhasil melewati punggungnya. Meski dia sudah bereaksi dengan cepat, bajunya masih sobek karena luka. Dia berbalik dengan paksa dan menyapu tombak api guntur ke bagian belakang tubuhnya. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua di tubuh Jiang Sanheng bersinar. Sepetak besar api guntur menyembur keluar dari seluruh tubuhnya untuk mengeluarkan kekuatan jiwa tajam yang masuk ke tubuhnya. Aku ceroboh lagi. Anak laki-laki itu sangat berbahaya. Pada saat yang sama ketika Jiang Sanheng merasa terkejut dan marah di dalam hatinya, dia bermandikan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Seandainya bukan karena indranya yang dilengkapi sebagai judul Douluo, mungkin dia akan benar-benar tertipu. Tidak ada keraguan bahwa perlakuan ulang Xie sebelumnya dan tiruannya yang diselimuti oleh api guntur adalah bagian dari jebakan yang dipasang oleh lawan. Satu klon yang terkena api guntur telah menghilang tanpa jejak. Api guntur pelindung Jiang Sanheng bereaksi pada saat ini sekali lagi. Xie menghilang lagi setelah menyelinap menyerang Jiang Sanheng. Namun, dua siluet muncul di kedua sisi Jiang Sanheng tanpa dia sadari dan menggunakan serangan yang sama untuk menebas tubuhnya. Tidak hanya itu,
Ada juga pancaran sinar dingin yang tiba dalam sekejap di atas kepala Jiang Zanheng. Jiang Zanheng seharusnya tidak berada dalam posisi yang sulit ketika dia bertarung melawan Master Jiwa tipe ketangkasan karena basis kultivasi peringkat judul Douluo. Namun, Xie benar-benar terlalu cepat dan cepat menuju kesempurnaan. Selain itu, Jiang Zanheng bingung karena kurangnya pemahaman tentang lawan. Tiba-tiba, Jiang Zanheng menjadi gila untuk menanggapi serangan Xie. Tombak api guntur di tangannya menyemburkan kekuatan jiwa dan dia seperti gunung berapi yang meletus. Dia hanya berhasil menghentikan klon yang menyerang dari segala arah satu persatu dengan suara guntur yang meledak. Namun, siluet Xie menghilang lagi ketika semua klonnya menghilang. Dewa perang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap satu sama lain setelah melihat ini di luar arena. Bagaimana tanggapan mereka jika menghadapi situasi ini? Shrek Seven Monsters sebenarnya sangat kuat. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh War God Hall, usia rata-rata 7 monster Shrek seharusnya lebih dari 20 tahun dan pastinya kurang dari 30 tahun. Mereka mampu mencapai basis kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, orang ini hanyalah pria kecil yang tidak mencolok di antara mereka. Apa yang akan terjadi jika itu adalah pemimpin 7 monster Shrek, Tang Wulin? Bab 1679, Xie's 8 Soul Skill. Ekspresi Jiang Zanheng tetap tidak berubah, tapi dia masih marah ketika dia menghentikan api guntur. Tidak ada keraguan bahwa dia bingung, dan pakaiannya robek. Selain itu, konsumsi kekuatan jiwanya selama pertarungan sebelumnya benar-benar jauh melebihi Xie. Ini sudah menunjukkan bahwa dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sejak kapan begitu melelahkan ketika judul Douluo bertarung melawan jiwa Douluo? Namun, dia sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan jiwa bela diri lawan. Baik kekuatan spiritual maupun keterampilan jiwanya tidak dapat mendeteksi lokasi tepat lawan. Ini akan menimbulkan masalah besar baginya. Haruskah saya melepaskan baju perang saya untuk meningkatkan serangan dan pertahanan saya serta kemampuan deteksi? Akan jauh lebih sulit bagi lawan untuk menembus pertahananku dengan perlindungan armorku. Meskipun dia mempertimbangkan hal ini, Jiang Zanheng adalah dewa perang ke-9 dari War God Hall sementara lawannya hanyalah Soul Douluo. Thunder Flame Douluo. Jiang Zanheng merasa sangat enggan untuk menjadi yang pertama melepaskan baju perangnya. Begitu banyak rekannya dan wakil kepala balai mengawasinya dari samping. Jika dia melepaskan baju perangnya terlebih dahulu karena ancaman yang tidak ada, dia akan menjadi bahan tertawaan, bukan? Ketika perbedaan antara basis kultivasi mereka sangat kecil, menjadi yang pertama melepaskan avatar jiwa bela diri dan baju besi seseorang dalam pertempuran master jiwa umumnya dilihat sebagai pertunjukan kelemahan. Seolah-olah dia mengakui bahwa dia tidak bisa melawan lawan ini tanpa menggunakan kemampuannya yang lebih tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diterima oleh hati Jiang Zanheng. Pencahayaan di sekitarnya tiba-tiba meredup saat Jiang Zanheng dengan cepat menenangkan dirinya. Ada kilatan cahaya di matanya, dan dia mengayunkan kedua tombak di tangannya ke arah langit. Dia tidak berani bertindak sembarangan kali ini. Api guntur berkobar ke segala arah, menutupi seluruh area. Dia percaya serangan jarak jauhnya pasti akan mengungkapkan lawannya, tidak peduli seberapa efektif kemampuan silumannya. Saya tidak peduli berapa banyak klon yang Anda miliki. Saya lebih suka mengkonsumsi sendiri sedikit lebih banyak. Lagi pula, masih ada perbedaan antara basis kultivasi mereka. Jiang Zanheng tiba-tiba merasa seolah-olah api gunturnya dibombardir entah dari mana. Dalam sepersekian detik, aliran aura setajam silet menghantamnya dari segala arah seperti pedang. Dia telah menyemburkan lebih banyak api guntur kali ini, tetapi dia masih merasa seperti terpotong-potong. Itu adalah serangan yang luar biasa. Sementara Jiang Zanheng berdiri di sana dengan heran, dia melepaskan keterampilan jiwa keenamnya. Itu adalah bola api guntur yang keluar dari tubuhnya seperti bunga mekar. Itu adalah serangan jarak jauh lainnya dan sangat kuat. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya, Thunder Flame Bloom. Jiang Zanheng tampak seperti dewa perang api guntur saat dia berdiri di nyala api yang mekar. Dikelilingi oleh api gunturnya, dia tampak sangat kuat. Namun, Jiang Zanheng tiba-tiba menyadari penglihatannya sedikit buram. Dia melihat sinar cahaya redup tiba di hadapannya dalam sekejap. Thunder Flame Bloom yang perkasa sama sekali tidak mampu menahan sinar cahaya saat tiba di depan matanya secara instan. Jiang Zanheng menjadi pucat karena ketakutan.
Dia akan dengan cepat melepaskan baju perangnya saat dia menghadapi krisis yang sangat mungkin berakibat fatal. Pada saat itu, dia merasakan gelombang rasa sakit di dalam tubuhnya. Aura tajam yang masuk ke dalam tubuhnya sebelumnya telah dibersihkan oleh api guntur, tapi tiba-tiba melonjak melalui dirinya lagi. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga kemampuan fisiknya untuk mengendalikan baju tempurnya terganggu. Sinar cahaya tercetak di kepalanya dalam sepersekian detik. Jiang Zanran merasakan esensi, energi, dan semangatnya menegang sesaat. Dia mampu merasakan semua yang terjadi, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Thunder Flame Bloom di sekelilingnya juga telah bubar ketika dia kehilangan kendali atasnya. Siluet seperti hantu terwujud tepat di depan Jiang Zanheng. Itu adalah Xie, memegang belati di masing-masing tangannya. Dia mendorong kedua bilah ke leher Jiang Zanheng. Lengan kanan Xie dan seluruh tubuhnya dibalut baju perang. Armor itu tidak lengkap dan tampak ilusi. Itu sangat redup sehingga tidak mungkin seseorang bisa melihat keadaannya dengan jelas. Namun demikian, itu nyata, dan auranya bisa dirasakan samar-samar saat berfluktuasi antara ilusi dan kenyataan. Itu armor perang 4 kata. Di luar arena, Skycrosser Douluo Guan Yue mengatakan kata-kata ini. Dewa perang tidak dapat mengatakan pentingnya baju perang Xie, tetapi dia adalah seorang limit Douluo dan juga seorang master baju perang 4 kata. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengenalinya? Armor pertempuran 4 kata memiliki aura yang unik karena armor semacam itu mirip dengan makhluk hidup dengan pikirannya sendiri. Bahkan, ia bahkan bisa mengambil alih tuannya pada saat-saat penting dalam pertempuran. Akibatnya, resonansi yang mirip dengan antara makhluk hidup dari spesies yang sama akan dihasilkan ketika armor pertempuran 4 kata yang berbeda bertemu satu sama lain. Secara alami, Guan Yue bisa merasakan itu. Aku berterima kasih atas kesediaanmu untuk menyerah padaku. Ada kilatan cahaya di mata Xie setelah dia mencabut belatinya. Baru pada saat itulah Jiang Zanheng merasakan beban di tubuhnya menjadi ringan. Perasaan membeku sepenuhnya telah menghilang. Hanya pada titik ini Jiang Zanheng menemukan bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia tidak melepaskan baju perangnya untuk menyelamatkan muka. Sebaliknya, lawannya mampu melepaskan baju perangnya kapan saja sambil bersembunyi di kegelapan tanpa sepengetahuan Jiang Zanheng. Sinar cahaya yang tidak mencolok yang tiba-tiba melesat ke arahnya sebelumnya tampak sederhana di permukaan, tapi jelas tidak seperti yang terlihat. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menembus keterampilan jiwa keenamnya dengan begitu mudah? Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Perisai pelindung War God Hall tidak kedap suara. Dia mendengar ketika Guan Yue mengatakan, baju perang 4 kata. Meskipun baju besi di tubuh Xie jelas bukan baju lengkap, itu masih baju perang 4 kata. Selanjutnya, amplifikasi armornya telah membawa basis kultivasi kekuatan jiwanya ke level Jiang Zanheng. Itu juga memperhitungkan baju perang 3 kata Joan Zanheng, yang bahkan belum dia lepaskan. Bagaimanapun, tidak peduli betapa menyesalnya dia atau betapa enggannya dia mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Selain itu, dia dipukuli habis-habisan. Itu adalah kehilangan yang menghancurkan yang membuatnya malu. Apa sinar cahaya sebelumnya? Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Xie. Dia hampir tidak pernah menunjukkan keterampilan khusus itu bahkan di hadapan teman-temannya. Itu adalah Crossing Assassination. Itu bisa bergantian antara ruang dan waktu. Mustahil untuk menjaga dari serangan ini. Jika Jiang Zanheng mengenakan baju besi 3 kata, dia akan mampu menahan sebagian dari kekuatannya. Namun, Xie telah memprediksi secara akurat bahwa pola pikir Jiang Zanheng tidak akan membiarkan dia menggunakan armornya dengan mudah. Di sisi lain, Xie tidak memiliki keraguan seperti itu. Di awal pertempuran, dia memanfaatkan momen Jiang Zanheng memilih untuk tidak membicarakan kondisi mental satu sama lain. Pada saat itu, dia langsung melancarkan serangannya yang paling dahsyat. Ini bukan hanya keterampilan jiwa ke-8 Xie tetapi juga keterampilan jiwa yang paling dia kendalikan. Selain itu, Crossing Assassination juga dilengkapi dengan kemampuan ofensif yang luar biasa. Seandainya Xie tidak menarik bagian kedua dari serangan Crossing Assassination, lautan roh Jiang Zanheng akan langsung dihantam. Sangat mungkin bahwa itu akan menyebabkan kerusakan permanen padanya. Crossing Assassination diperkuat oleh armor perang 4 kata sangat luar biasa. Jiang Zanheng belum tentu mampu menahan serangan frontal dari Xie bahkan jika dia dilindungi sepenuhnya oleh baju perang.
Banyak dewa perang dari aula dewa perang semuanya benar-benar diam. Orang-orang di pihak Akademi Shrek masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Lupakan lawan, bahkan mereka merasa sulit dipercaya bahwa Xie bisa menang begitu cepat. Saat dia melihat Xie berjalan kembali ke mereka, Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu yang Roh Kudus Douluo Yali katakan kepadanya baru-baru ini. Saat itu, Yali memberitahu Tang Wulin bahwa Xie telah meningkat paling baru. Jika dia bisa melanjutkan dan mempertahankan kecepatan seperti itu, sangat mungkin dia akan menjadi master jiwa tipe ketangkasan nomor 1 di benua itu di masa depan. Tang Wulin berasumsi bahwa ini sebagian besar adalah upaya ibu baptisnya untuk menyemangati Xie. Xie juga ada di sana saat itu dan dia berulang kali berkata bahwa dia tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Mengingat apa yang baru saja terjadi, sepertinya kata-kata Yali tidak berlebihan. Xie bahkan belum mencapai peringkat judul Douluo, tetapi sudah mampu mengalahkan War God Nine War God Hall. Lebih penting lagi, Tang Wulin menemukan bahwa Xie berbeda dari dirinya di masa lalu. Sebelumnya, dia kurang lebih akan menggunakan trik dalam pertarungan. Pada titik ini, taktiknya tampak terdiri dari segudang perubahan. Meskipun menjadi rekan setimnya, Tang Wulin menemukan bahwa dia kesulitan memahami beberapa metodenya. Bab 1680, Gluttony Douluo. Baru-baru ini di Akademi Shrek, Tang Wulin telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk menyelesaikan pemurnian surgawi untuk rekan-rekannya dan bekerja bersama mereka untuk membuat baju perang 4 kata mereka. Ini karena begitu mereka menjadi Master Armor Perang 4 Kata, itu akan menjadi perubahan menyeluruh untuk Shrek Seven Monsters. Akibatnya, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan yang lain dalam pelatihan tim. Sisanya pada dasarnya menempuh jalan mereka sendiri dan berkultivasi sendiri. Sepertinya tingkat evolusi teman-temannya jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan dilihat dari situasi sekarang. Sepertinya itu adalah kebutuhan untuk pelatihan bersama. Kakak, apakah aku baik-baik saja? Xie melewati Tang Wulin sambil tersenyum. Tang Wulin memberinya acungan jempol. Xie tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan melewati Tang Wulin. Namun, suara Tang Wulin bergema di telinganya, biarkan aku pergi saat kita kembali. Sudah terlalu lama sejak aku bertarung denganmu. Pria ini, yang berharap menjadi master jiwa tipe ketangkasan nomor 1, terhuyung-huyung. Wajahnya berubah suram sekaligus. Sistem assault secara alami mendominasi sistem agility. Terlebih lagi, Tang Wulin bukanlah Jiang Zanheng. Kekuatan spiritual tingkat konsentrasi pemikirannya akan memastikan bahwa kemampuannya untuk mendeteksi perubahan naga ruang waktu lebih akut daripada kemampuan Jiang Zanheng. Lebih penting lagi, Xie secara inheren lebih takut ketika dia bertarung melawan Tang Wulin, dan garis darah Raja Naga Emas Tang Wulin menekan jiwa bela dirinya. Kau benar-benar pamer. Kamu pantas mendapatkannya, kata Yuanen Yehui sambil menyeringai. Kau benar-benar pamer, kamu pantas mendapatkannya. Yue Zhengyu selalu menyukai Schadenfreude. Xie membuat isyarat tangan menghina Yue Zhengyu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia sudah menang dan misinya selesai. Sementara itu, Dewa Perang yang paling gemuk berjalan maju. Lingkar pinggang pria ini mungkin lebih besar dari tinggi badannya, dan dia memiliki senyum manis di wajahnya. Dia tampak agak mirip dengan wajah tersenyum Douluo Hujie yang ditemui Tang Wulin dan yang lainnya di Kekaisaran Bintang Luo. Pria ini menepuk perutnya dan berkata kepada tim Tang Wulin, saya mendengar bahwa salah satu dari 7 monster Shrek adalah master jiwa tipe makanan yang jiwa bela dirinya adalah roti. Jiwa bela diri saya terkait dengan makanan. Mengapa kita tidak berdebat satu sama lain? Pria itu memiliki nomor 14 di tubuhnya. Dia adalah Dewa Perang ke-14. Su Lizhi tertegun sejenak. Sepertinya tindakan Dewa Perang mengambil inisiatif untuk menyampaikan undangan berbeda dari protokol War God Hall yang biasa. Bagaimanapun, lawan telah mengambilnya sendiri untuk mengeluarkan tantangan, jadi Su Lizhi tidak bisa menunjukkan sikap pengecut. Dia melirik Tang Wulin yang menjawab dengan anggukan. Peran paling penting Su Lizhi masih sebagai master jiwa tipe pembantu. Namun, seiring waktu, basis kultivasinya benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang istimewa di antara 7 monster Shrek. Lawannya menduduki peringkat ke-14 dari Dewa Perang, jadi Tang Wulin merasa tidak akan menjadi masalah bagi Su Lizhi untuk bertarung melawan musuh seperti itu. Oleh karena itu, Su Lizhi juga keluar. Sosok mereka agak mirip, tetapi lawan di sisi berlawanan bahkan lebih gemuk. Shrek Seven Monster,
Su Lizzie ingin mencari bimbingan darimu. Dewa Perang 14 terkekeh dan berkata, Ling Chen, Dewa Perang ke-14 War God Hall. Judul, Kerakusan. Bebas gula. Judul macam apa itu? Su Lizzie tertegun sejenak. Bukan bebas gluten, tapi rakus. Istilah untuk terlalu banyak makan. Aku adalah glutoni Douluo. Hehehe. Sudut bibir Su Lizzie berkedut sekali. Pria ini memanggilku untuk sebuah tantangan. Tidak mungkin dia mencoba memakanku, kan? Kerakusan Douluo. Judulnya sangat aneh. Jiwa bela diri macam apa yang akan dia miliki? Ayo, ayo, ayo. Biarkan dua pria gendut seperti kita mengenal satu sama lain. Dibandingkan dengan Thunder Flame Douluo, yang tidak menikmati obrolan ringan, glutoni Douluo tampak sangat hangat. Su Lizzie juga tersenyum. Tentu, babak kedua tantangan Shrek Academy melawan War God Hall adalah pertarungan antara dua pria gendut. Keduanya berjalan ke perisai pelindung. Kerakusan Douluo Ling Chen tetap tersenyum sepanjang waktu. Dia menunjuk Su Lizzie. Dapatkah kita memulai? Mari kita mulai. Su Lizzie mengangguk dengan sangat serius. Beri aku roti. Kerakusan Douluo terkekeh. Lalu, dia pindah. Sungguh mengejutkan melihat sosoknya yang besar dan berdaging ketika dia mulai bergerak. Dia tampaknya bergerak terlalu cepat. Dia telah berjongkok di atas tumitnya. Sepertinya dia mencoba menciptakan momentum dengan menggunakan sosoknya yang besar untuk bangkit kembali. Pada saat berikutnya, dia tiba di depan Su Lizzie seperti bola meriam. Lengannya direntangkan ke depan saat dia menyulap sepasang tongkat pendek di tangannya. Dia menusukkan tongkat itu ke perut Su Lizzie. Aku akan dikutuk. Saya telah ditipu. Pria ini dari sistem agility. Su Lizzie sadar bahwa dia telah dibodohi dalam satu pandangan. Tidak ada keraguan bahwa Master Jiwa tipe makanan paling takut pada Master Jiwa tipe ketangkasan meskipun mereka memiliki kapasitas bertarung dalam jumlah tertentu. Ini karena lawannya sangat cepat sehingga dia memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melepaskan keahliannya. Su Lizzie tidak berusaha mengelak karena dia memiliki perkiraan yang jelas tentang kecepatannya. Kaki kanannya mundur setengah langkah sehingga dia bisa berdiri lebih kokoh sambil mendorong tangannya ke depan secara bersamaan. Dalam sepersekian detik, telapak tangannya telah berubah menjadi batu giok. Aura tubuhnya juga telah mengalami transformasi yang dapat menjungkirbalikkan langit dan bumi menjadi sekokoh gunung. Ding, ding, ada dua cincin renyah. Kedua tongkat pendek itu terpental setelah bersentuhan dengan tangan giok misterius. Su Lizzie terguncang saat dia meluncur mundur. Glutoni Douluo menatapnya dengan heran, tetapi dia tidak berhenti sejenak pun. Dia mulai berputar seperti gasing dan tiba di belakang Su Lizzie hampir dalam sekejap. Su Lizzie dengan cepat berbalik dan mengayunkan tangannya. Dia masih menggunakan tangan giok misterius untuk memblokir serangan lawan. Gerakan glutoni Douluo sangat cepat, tetapi Su Lizzie juga menunjukkan sisi lincahnya. Dia berdiri di tempat yang sama dan memutar tubuhnya berulang kali. Dia tidak mencoba untuk bersaing dengan kecepatan lawan. Dia menjaga tangan giok misteriusnya tetap dekat untuk membela diri. Suara benturan terdengar bergema sesekali. Namun, tampaknya situasi Su Lizzie tidak terlihat baik. Nyatanya, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya karena lawannya tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada kenyataannya, jiwa bela dirinya hanyalah roti, jadi sulit untuk mengatakan seberapa efektifnya dalam pertempuran ini. Keduanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat dalam area kecil. Kerakusan Douluo telah mengambil keuntungan yang jelas. Ekspresi Skycrosser Douluo Guan Yue tidak rileks hanya karena pertarungan tampaknya berjalan sesuai keinginan mereka. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Tidak ada yang bisa dibanggakan, bahkan jika mereka memenangkan babak ini. Lawannya adalah Master Jiwa tipe makanan. Dewa Perang 14, Glutoni Douluo adalah sistem kelincahan, jadi dia jelas mengintimidasi lawan. Dengan demikian, itu tidak akan menjadi kemenangan yang gemilang. Selain itu, Guan Yue telah mengamati bahwa para pemuda di pihak Akademi Shrek yang dipimpin oleh Tang Wulin ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kemajuan ronde tersebut. Mereka tidak menunjukkan kecemasan apapun hanya karena Su Lizzie berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini agak tidak normal. Mungkin, itu karena mereka sangat percaya diri dengan rekan mereka. Xie memenangkan pertandingannya dengan sangat santai. Meskipun Thunder Flame Douluo ceroboh, kualitas yang ditampilkan oleh Xie telah benar-benar melampaui harapan War God Hall. Ini adalah alasan sebenarnya di balik hilangnya War God Hall.
Shrek Seven Monster yang tidak banyak mengungkapkan dirinya memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, jiwa bela dirinya sangat aneh, jadi ini jauh dari yang mereka harapkan. Jika salah satu dari 7 monster Shrek memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana dengan anggota lainnya? Mungkinkah sesederhana ini? Seorang master jiwa tipe makanan yang memiliki keterampilan bertarung hebat telah ada dalam sejarah Sekte Tang dan Shrek. Itu adalah Kukri God Oscar dari generasi pertama Shrek Seven Monsters. Akibatnya, Guan Yue sama sekali tidak nyaman. Dia telah mengikuti pertempuran dengan cermat selama ini. Dalam persepsinya, kedatangan rombongan dari Shrek juga menjadi ujian bagi Dewa Perang Balai Dewa Perang. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan bagus bagi kedua belah pihak untuk saling belajar. Ding, ada suara dering lain, lebih keras dari yang sebelumnya. Tangan Sulizi terlempar dari pukulan itu dan tubuhnya terbuka. Dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak tahan lagi, karena dia tidak berhasil melepaskan jiwa bela dirinya sekaligus. Lawannya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo. Setelah serangkaian serangan, staf pendek Gluttony Douluo digunakan untuk meluncurkan aliran keterampilan jiwa yang berkelanjutan termasuk Pangture, Explosion, Tir, dan banyak lainnya. Tangan giok misterius tampaknya telah melemah setelah waktu yang lama.